Terima kasih kepada Anda yang sudah bantu support channel Cerita Dongguan Novel, atau CDN. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, mohon bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share ke seluruh penjuru semesta. Oke, siapkan headset, mari kita kancut ceritanya. Magic Chef of Ice and Fire. Bab 116 CDN. Tarian Naga dan Cahaya Phoenix. Murong berkata, "Tenang, aku punya ukuran yang layak, aku sudah mengirim semua orangku, aku yakin akan ada berita segera." Nian lagi pula, Bing hanyalah seorang penyihir, dia seharusnya tidak berlari cepat. "Lari, mengapa aku harus berlari?" Sebuah suara dingin datang dari luar pintu, dan saudara-saudari Murong terkejut pada saat yang sama, meskipun mereka tidak ditangkap oleh Kekaisaran Huarong. Sejumlah besar tuan menyelinap ke kota Dutian. Mereka tidak memerintahkan wali mereka, tetapi dengan kekuatan spiritual mereka, mereka tidak ditemukan telah diselundupkan keluar. Pintu terbuka, dan keduanya masuk dari luar. Orang yang dipimpin adalah orang pertama dari generasi ketiga Rongjia, Rongbing. Wajah Rongji mengikutinya dengan tenang, memegang tongkat sihir ramping di tangannya. Begitu Mujing melihat mereka, senyum muncul di wajahnya, dan dia bergegas, berkata, "Bukankah jamuan baru saja berakhir? Mengapa mereka berdua menemukannya lagi? Apakah Anda masih ingin belajar dari saudara dan saudari kita tentang sihir?" Ichili berkata, "Jika Anda ingin belajar satu sama lain, saya pasti akan memenuhi keinginan Anda, tetapi saya tidak di sini untuk ini, permainan sudah berakhir, saya pikir. Anda tidak perlu lagi tinggal di metropolis, silakan segera meninggalkan." Murong berkata dengan marah, "Apakah ini keramah tamahan Kekaisaran Huarong Anda?" Rongbing berkata dengan acuh tak acuh, "Pelanggan seperti apa yang ingin Anda perlakukan ketika Anda seorang tamu? Tamu Anda seperti kami tidak disambut di Huarong. Memang benar bahwa Anda adalah kontestan dari kompetisi ini, jadi saya tidak akan menahan Anda. Jika tidak begitu mudah untuk pergi." Murong ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Mujing. "Oke, ayo pergi." Dia berkata, menarik kakaknya dan berjalan menuju pintu. "Tunggu sebentar." Rongbing berkata lagi, "Satu hal yang saya lupa untuk memberitahu Anda adalah bahwa kota ini belum begitu damai baru-baru ini, dan ada sekelompok perampok. Total 967 orang telah menyelinap ke kota, dan mereka semua telah terbunuh sekarang. Hati-hati, jangan temui perampok lagi." Ketika saya mendengar jumlah 967 orang, saudara dan saudari Murong mengguncang seluruh tubuh pada saat bersamaan, dan ada warna tiba-tiba di mata mereka. Mereka terlalu akrab dengan angka ini. Itu adalah tuan yang mereka bawa ke Kekaisaran Huarong. Ekspresi Murong tampak sedikit kacau. Ketika itu adalah napas tenang Mujing, dia berbalik untuk memandang Rongbing dan berkata, "Apa maksudmu dengan ini?" Leleh dan dengan dingin berkata, "Tidak ada artinya, keduanya berjalan dengan baik. Jangan berikan itu." Mujing Shen dia mengambil napas dan menatap Rongbing dengan ganas, yang memaksa Murong keluar dari ruangan. Di tengah malam, Murong dan saudaranya akhirnya meninggalkan kota Dutian dan berjalan di jalan. Murong akhirnya tidak bisa tidak bertanya-tanya keraguan dalam hatinya, "Kakak, bahwa Rongbing mengatakan tanah itu benar. Apakah kita orang?" Mujing mengangguk dan berkata dengan sedih, "Sepertinya kita masih meremehkan kekuatan Rongjia dan membunuh kita begitu banyak tuan secara diam-diam, yang mengerikan. Mereka sangat kejam, mereka jelas ingin memulai melawan Kekaisaran Langmu kita. Sekarang, kita harus kembali dan membuat persiapan. Sekarang kita hanya berharap bahwa es yang mencair tidak panik, dan tidak akan mengejar kita lagi, yang merupakan keberuntungan terbesar. Ayo pergi." Petik 2 titik. Seka keringat di kepalaku, baca es itu duduk di tanah tidak ingin bergerak lagi, tetapi pria gemuk di samping tampak sangat bersemangat. Berbagai makanan terus dimasukkan ke dalam mulut seseorang. Meskipun orang-orang gemuk terbang cepat, tetapi mereka juga datang ke kota kecil yang sekarang bernama Snongdi pada malam hari. Skala kota ini bahkan tidak sepersepuluh dari ibu kota. Untungnya, Kekaisaran Huarong sangat makmur. Meskipun itu adalah kota yang sangat kecil, bahan yang dibutuhkan untuk Nianbing masih memiliki tanah.
Belum pernah memasak untuk sementara, dan sekali, seks membuat 20 hidangan Bing Huo Jiutian berkualitas tinggi. Nian Bing sudah cukup lelah, terutama ketika dia menggunakan sihir untuk membuat hidangan ketika biaya mana sangat besar, itu bahkan lebih sulit. Sangat mudah bagi seorang pria gemuk untuk menyelesaikan masalah uang. Dalam kata-kata Ning Bing, dia adalah seorang perampok. Dalam makan singkat, dia tidak tahu di mana mendapatkan sekantong besar koin emas ungu. Pria gemuk itu tampaknya tidak terlalu peduli dengan uang itu. Setelah membaca Nian Bing, keduanya membeli cukup bahan dan menyewa dapur di restoran kecil ini. Nian Bing sibuk sampai tengah malam untuk menyelesaikan hidangan ini. Enak benar-benar layak menjadi koki senior. Ada banyak perubahan di setiap hidangan. Ternyata sihir bisa mengubah begitu banyak rasa masakan. Tidak buruk, tidak begitu banyak usaha. Nian Bing Kit, apakah kamu tidak memakannya? Petik 2 tanda tanya petik 2. Nian Bing menyaksikan dengan marah ketika pria gendut itu terus-menerus menyapu piring terakhir ke mulutnya yang besar. Apa yang harus dimakan? Apakah kamu tidak membiarkanku menjilat piring? 20 piring sudah selesai, bahkan kamu jika Anda tidak membiarkan gadis Phoenix, bisakah Anda membiarkan dia keluar untuk bernapas, dan biarkan saya melihatnya? Permintaan ini tidak berlebihan. Saya dapat bekerja keras untuk Anda untuk waktu yang lama. Pria gemuk itu menggelengkan kepalanya dan berkata, keindahan yang kau pikirkan, hari ini kau meskipun hidangan ini lezat, mereka dibuat berdasarkan 2 jenis sihir. Es dan api, tentu saja 7 jenis sihir dapat digunakan, tetapi hanya 2 dari mereka yang digunakan untuk memasak, jelas saya ala kadarnya. Jadi, tunggu Anda untuk membuat setelah seluruh rangkaian makan malam, saya akan mempertimbangkan untuk bertemu lagi dengan Anda. Nian Bing berdiri dengan marah, kentut, acuh tak acuh apa? Apa pendapat Anda tentang saya? Bahkan juru masak tingkat lanjut, perlu waktu untuk mengembangkan hidangan baru, saya 7 pegangan ini hanya masalah 2 hari ini. Baru-baru ini saya sibuk berlatih sihir. Bagaimana saya bisa belajar keterampilan memasak? Pria gendut itu tersenyum dan berkata, itu urusan Anda, apa hubungannya dengan saya? Piring. Oke, saya akan menemukan tempat untuk tidur. Saya akan melakukan apapun yang Anda suka. Lagi pula, saya akan datang kepada Anda setelah 10 hari. Saya harap Anda dapat membuat beberapa kemajuan. Saya tidak akan membeli sihir untuk uang yang saya berikan kepada Anda gulir, itu untuk membeli bahan. Lain kali aku melihatmu menggunakan gulungan sihir, aku bukan hanya tentang pertahanan. Nak, kau bisa meminta lebih banyak berkah. Melihat piring penuh serigala. Mengatakan, kalau begitu aku akan mencari tempat untuk beristirahat dulu. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Dia tahu bahwa pria gendut itu tidak akan membiarkan Feng Nuo dengan mudah, tetapi selama dia dapat memenuhi kebutuhannya untuk makan, Feng Nuo sementara aman. Hanya saja aku telah kehilangan kebebasanku. Jika aku ingin menyelamatkan Feng Nuo lebih awal, aku harus meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Tunggu sebentar. Pria gemuk itu menepuk perutnya yang luar biasa gemuk dan duduk di samping Nian Bing. Bocah itu, untuk membuat ingatanmu lebih dalam, pergi bersamaku dulu. Berbicara, saya meraih Nian Bing dan mengangkat 2 kali. Nian Bing tidak melawan karena dia tahu dia sia-sia. Tubuh yang lelah pada awalnya asteris kuat secara spiritual, dan dia hanya menutup matanya dan beristirahat. Tidak lama kemudian, lelaki gemuk itu terbang keluar kota bersama Nian Bing. Dan jatuh ke tanah di tempat kosong. Dia meletakkan Nian Bing di tanah. Nian Bing membuka matanya dan melihat lelaki gendut itu menatapnya dengan seringai. Bagi saya sendiri, hati saya tiba-tiba menjadi sangat waspada. Apa yang kamu lakukan? Laki-laki gemuk saling meremas tangan besar seperti kipas satu sama lain. Tulangnya berderak, hehe tertawa dan berkata, setelah makan Anda selalu harus menggerakkan tubuh Anda dan membawa Anda sebagai tas tinju. Itu harus menjadi pilihan yang bagus. Anda dapat yakin bahwa tangan saya sangat baik, dan saya pasti tidak akan membunuh Anda. Bagaimanapun, saya masih harus menemukan Anda dalam 10 hari. Nian Bing hanya ingin membantah, tiba-tiba kekuatan yang kuat datang di antara dada dan perutnya, tubuhnya segera terbang menjauh dari gravitasi. Dan sepertinya ada api yang membakar antara dada dan perut. Energi yang bergelombang hampir membuatnya mendarat.
Tubuh itu terkoyak jika bukan karena transformasi tubuhnya Galamandis. Aku takut tinju dan es ini akan berakhir. Pria gemuk tidak melepaskan es dan tubuhnya bangkit dan dikejar dalam sekejap. Pada Nian Bing, pukulan lain menghantamnya, dan pada tinju ini, Nian Bing hanya merasa bahwa matanya hitam, dan keenam indera melemah ke titik terendah pada saat yang sama. Seolah-olah semua yang ada di sekitarnya menghilang, pada saat berikutnya. Tubuh bergetar lagi. Akhirnya, keenam indera meninggalkan tubuh, dan Nian Bing sebelum koma akhirnya merasa lega. Cahaya keemasan samar terpancar dari tubuh lelaki gemuk itu, wajahnya berwarna tenang, dan setiap kali Nian Bing dipukul olehnya terbang. Lapisan cahaya keemasan akan menembus ke dalam tubuhnya, dan tubuh Nian Bing akan berputar ke satu sisi dengan arah kekuatan. Pria gemuk tidak akan berhenti, satu pukulan demi satu terus berlanjut. Tembakannya sangat baik, setiap satu pukulan adalah untuk secara langsung menembus kekuatan ke dalam Nian Bing dalam tubuhnya, dia tidak merusak tulangnya. Untuk waktu yang lama, ketika tinju ke-108 pria gendut itu meledak dan membaca es, dia akhirnya tidak melanjutkan bergerak, dan langsung menyusul tubuh yang membaca es dan terbang. Meraihnya dan jatuh ke tanah, dia berkata pada dirinya sendiri, ini sangat keren, trapeze itu benar-benar menyenangkan. Bocah yang busuk, orang gemuk tidak memakan makanan Anda dengan sia-sia, dan Anda akan mengerti nanti, tidak ada orang di sini, buang saja dia ada di sini, pertama cari tempat tidur. Ragu-ragu sejenak, dia menyeret tubuh Nian Bing dari tanah. Lapisan cahaya, warna keemasan menutupi tubuh Nian Bing. Dengan lambaian tangannya, tubuh Nian Bing bahkan menembus langsung ke tanah. Seluruh potret setelah dikubur hidup-hidup biasanya menghilang. Pria gendut itu tersenyum sedikit dan berkata, bocah bau, karena lubang mata Anda telah dibuka, Anda harus mendapatkan perasaan tidak bersalah dan sepenuhnya memelihara itu. Pria gendut itu pergi. Es peringatan di masa lalu yang telah dilanda tinju berat perlahan-lahan terbangun karena tidak ada udara yang bernapas. Rasa sakit yang parah di tubuh dan perasaan tercekik membuatnya sangat tidak nyaman. Ketika dia ingin berjuang, dia menemukan bahwa tubuhnya terjepit erat oleh tanah di sekitarnya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membebaskan diri. Berbagai rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya terus menyerang tubuhnya, jantungnya, dan setiap inci kulitnya, mati lemas. Perasaan menjadi semakin jelas, otak menjadi kabur karena kekurangan oksigen, apakah akan mati? Apakah ini akan mati? Tidak, saya tidak bisa mati. Keinginan kuat untuk bertahan hidup membuat otak Ning Bing bangun lagi. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah sihir. Memikirkan hal ini, dia melihat ke dalam dirinya sendiri. Karena mana yang dikonsumsi dalam tubuhnya, 7 bola energi telah menjadi sangat kecil. Ketika dia membaca es, dia segera memicu elemen api untuk meledak di atas kepalanya. Setidaknya Anda harus menghirup udara untuk menyelamatkan hidup Anda. Sayangnya, penggunaan sihir tidak hanya terkait dengan kekuatan sihir dalam tubuh, tetapi juga dengan udara. Elemen itu memiliki hubungan yang hebat. Pada saat ini, dia dimakamkan di tanah, dan elemen api itu sangat tipis. Melalui perasaan berpikir dan penemuan putus asa membaca es, hanya api yang sangat kecil naik di atas dirinya sendiri, dan dia tidak bisa meletakkan yang di atasnya sama sekali. Tanah meledak. Pada saat ini, itu bukan hanya masalah kekuatan magis, dia tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar, mulutnya tidak bisa berbicara. Dia tidak bisa menyanyikan mantra yang lebih besar untuk membantu dirinya sendiri. Perasaan tercekik menjadi lebih kuat dan lebih kuat, bayangan kematian menyelimuti tubuh dan pikirannya. Pikiran-pikiran di otaknya berangsur-angsur redup, ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk berpikir, pikirannya juga jatuh ke dalam kegelapan, semua jenis fungsi fisik berkembang ke arah kelelahan. Ia agak bodoh, bukan? Apakah benar-benar mati di dalam? Napas kehidupan berangsur-angsur menghilang, mendekati kematian, rasa sakit karena mati lemas telah berkurang banyak, tubuh tampaknya layak menjadi ringan dan berkibar. Tampaknya ada suara yang memanggil dirinya sendiri, menjelang akhir kematian. Apakah ini perasaan kematian? Apakah manusia benar-benar memiliki jiwa? Apakah jiwa jauh dari tubuh? Kehidupan Nian Bing akan segera berakhir tiba-tiba, dia jelas merasakan guncangan hebat di seluruh tubuh, perasaan dingin yang tidak biasa langsung mengenai seluruh tubuh.
Hilangnya persepsi agung tentang tubuh muncul kembali, tidak perlu bernapas, fungsi tubuh kembali berjalan, perasaan sejuk persis dari alis gelombang CDN gelombang pada saat yang sama. Jejak napas dingin mulai menyusup dari kulit ke tubuh, dan Nian Bing terkejut menemukan bahwa tubuhnya memasuki keadaan bernafas dalam yang aneh pada saat ini. Tubuh secara bertahap menjadi cerah. Setiap meridian sangat jelas, bola energi ajaib antara dada dan perut mulai melaju, dan yang paling mengejutkannya adalah bola transparan di alis sebenarnya memancarkan sedikit kekuatan spiritual. Persepsi, pikiran spiritual dengan cepat menyebar keluar, dan melalui mata ketiga ini, ia dapat melihat tanah di sekitarnya, segala sesuatu yang terkandung di dalam tanah. Dan bahkan garis-garis pada batu-batu kecil di tanah. Melanjutkan memanjang, bahkan keluar dari tanah, Nian Bing hanya merasakan cahaya terang dalam roh, dan segala sesuatu di luar dengan jelas muncul dalam pikiran. Yang merupakan perasaan yang luar biasa. Ketika sensasi dingin yang dingin terus-menerus menyerang tubuh, Nian Bing menemukan bahwa perasaan pikiran semakin kuat, dan kecepatan ki dan darah dalam tubuh berangsur-angsur meningkat. Perasaan dingin memelihara setiap bagian tubuh, meskipun kekuatan sihir tidak jelas meningkat, tetapi Nian Bing bisa merasakan tubuhnya berubah, rasa sakit yang asli secara bertahap menghilang. Dan cahaya keemasan samar muncul di cairan, darah yang mengalir di dalam tubuh. Bintik cahaya berangsur-angsur menyatu ke dalam meridian selama operasi cairan, darah, dan kemudian memasuki tulang melalui meridian, dan akhirnya tetap pada permukaan kulit, setelah perasaan nyaman. Perasaan kekuasaan datang bersamanya. Saya sudah begitu penuh kekuatan sehingga tidak lagi sulit untuk keluar dari tanah, tetapi pada saat ini ia tidak lagi bersemangat untuk meninggalkan tempat ini. Kesejukan yang ada di sekitarnya terasa tidak nyaman. Karena itu, ia masih ingin pergi. Saat ini, waktu berlalu dalam 1 menit dan 1 detik. Dan Nian Bing memasuki keadaan yang aneh, napas dingin yang samar terus datang, ia melepaskan persepsinya tentang tubuh dan mengubah seluruh tubuhnya menjadi meditasi. Terus meningkat, dia menarik elemen magis di udara di tanah untuk menyusup ke tanah, dan kemudian menghirup ke dalam tubuh, meningkatkan kekuatan magisnya. Latihan ini adalah pertama kalinya bagi Nian Bing, tetapi dengan peningkatan kekuatan sihir secara bertahap, ia tidak hanya meningkatkan kekuatan sihir lebih lambat dari biasanya, tetapi juga merupakan latihan yang baik untuk kekuatan spiritualnya. Bola mata langit di alis penuh dengan perasaan transparan. Ketika Anda membaca es, Anda sudah bisa mengendalikan kekuatan spiritual di bola mata langit sesuka hati melalui koneksi kekuatan mental. Di bawah kelahiran bola mata langit, panjang pembangkit listrik spiritual sangat cepat, manifestasi pertama pertumbuhan spiritual adalah peningkatan persepsi, semua persepsi menjadi sangat jelas. Dan rasa kontrol atas semua lingkungan sangat indah. Perlahan-lahan, kultivasi memasuki siklus yang indah, tidak lagi dikendalikan oleh pikiran, tubuh secara alami mencapai kondisi kultivasi yang harmonis, dan Nian Bing tidak tahu. Sehingga kultivasi napas eksternal terputus. Di bawah tindakan Tianyan, tubuhnya semua jenis energi telah mulai berubah ke alam bawaan, dan yang diperoleh adalah 2 alam yang berbeda, terutama napas energi yang sama sekali berbeda. Belum lagi dia, bahkan nyala api kakeknya tidak masuk ke dunia hina, singa Raja Rongyan. Keuntungan dari pengabdian bawaan adalah bahwa ia dapat secara alami menarik segala sesuatu dan cuaca dapat digunakan untuk diri sendiri. Memasuki kondisi kultivasi yang tetap, Nian Bing tidak lagi mengabaikan, dan mulai berpikir tentang semua yang baru saja dilahirkannya, terutama dampak dari pria gendut itu terhadapnya. Nian Bing juga telah melihat banyak lelaki kuat, seperti kakeknya, Raja Singa Api, yang telah memasuki dunia penyihir terkuat, penguasa Dewa Turun, seperti ibu baptisnya yang baru dikenal Ruyuyan, yang merupakan Wusheng yang kuat. Namun, apakah itu Rongyan atau Yuruyan itu lebih buruk daripada pria gemuk? Setidaknya, ia memiliki sedikit kemampuan untuk melawan di depan Rongyan dan Yuruyan, tetapi pria gemuk ini merasa pada dirinya sendiri. Tetapi ada tekanan tanpa batas, dan tidak ada peluang sama sekali. Perasaan ini hanya ia rasakan di Raja Naga Api Galamandis, tetapi Galamandis tidak pernah menunjukkan kekuatan yang kuat di depannya. Jadi perasaan itu tidak jelas. Pada saat ini, Nian Bing benar-benar percaya pada Galamandis.
Jika dia bersamanya, dia tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tidak mungkin untuk menyelamatkan gadis Phoenix dengan kekuatannya sendiri. Namun, Feng Nu selalu begitu dekat dengan pria gemuk itu. Sulit untuk memprediksi apa dampaknya pada dirinya. Menyelamatkan Feng Nu sesegera mungkin. Apakah tugas pertamanya? Karena saya tidak bisa melakukannya, maka saya harus bergantung pada kekuatan eksternal. Memikirkan hal ini, Nian Bing telah menentukan rute kemajuan saya. Dari mutasi kekuatan magis di tubuhnya hingga saat ini, Nian Bing belum punya waktu untuk berpikir dengan hati-hati tentang situasi setelah perubahan kekuatan magis. Ditambah berbagai pengetahuan yang diberikan kakek kepada dirinya sendiri dan apa yang dilihatnya di perpustakaan, perlu waktu untuk berpikir dengan hati-hati. Untuk bergabung dengan sihir yang Anda kuasai. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memikirkan masalah ini saat berlatih. Waktu telah berlalu hari demi hari. Pembacaan es bawah tanah telah lama sepenuhnya terlibat dalam budidaya dan berpikir, tanpa persepsi dari dunia luar. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Kekuatan mentalnya yang tersebar tiba-tiba bergerak, dan mata ketiga dengan jelas melihat lelaki gemuk itu jatuh dari langit, tepat di atas kepalanya. Lelaki gemuk itu melihat ke tanah dengan takjub, dan berkata pada dirinya sendiri, bocah yang baik, dia dapat dikuburkan selama 10 hari berturut-turut. Tampaknya dia benar-benar telah menguasai misteri alam bawaan. Nak, kau keluar kepadaku. Seperti yang dia katakan, dia menekan tanah dengan satu tangan. Dan kemudian mengangkat telapak tangan ke dalam. Nian Bing hanya merasakan bahwa kekuatan yang kuat datang, dan lumpur di sekitarnya tidak lagi dapat membentuk penghalang. Dan tubuhnya langsung pecah. Segalanya menjadi cerah, dan kembali ke tanah. Nian Bing menghasilkan perasaan beterbangan di sekujur tubuhnya, berat badan itu tampaknya tidak ada, dan jatuh dengan ringan di tanah. Pria gendut itu memandang Nian Bing dan tidak bisa menahan senyum. Pada saat ini, meskipun Nian Bing berlumpur dan pakaiannya sudah dalam kondisi bobrok, mata biru gelapnya menjadi sangat cerah, dan matanya yang cerah bertebaran. Bercahaya luar biasa, lingkaran cahaya berwarna-warni berputar perlahan di sekitar tubuh, meskipun tidak jelas, tetapi masih bisa melihat dengan jelas. Setelah digali oleh Nian Bing, ada juga perasaan yang indah. Udara di sekitarnya bukan lagi udara yang sederhana. Berbagai elemen magis mengalir ke arah tubuh Anda dalam kegembiraan, tanpa meditasi atau ruang untuk berlatih. Elemen magis ini adalah itu secara alami mengalir ke tubuh seseorang melalui kulit dan menyatu dengan kekuatan magis dalam tubuh sendiri. Meskipun elemen magis ini tidak kuat, mereka dapat dikondensasi tanpa kultivasi, tetapi jauh dari apa yang dipikirkan Ning Bing. Sebenarnya, ini adalah keuntungan dari dunia bawaan. Bawaan memiliki daya tarik yang kuat untuk semua energi pada hari yang diperoleh. Nian Bing telah melewati kehidupan bawah tanah. Dengan bantuan titik Tianyan, ia telah berubah dari tubuh yang diperoleh ke bawaan, sehingga akan muncul sekarang. Situasi seperti itu. Lelaki gendut itu tersenyum dan berkata, "Nak, aku belum melihatmu dalam 10 hari. Kau bukan varian kecil. Lihat apakah kau bisa mengejutkanku sedikit hari ini." Nian Bing berkata dengan agak terkejut, "Apakah sudah 10 hari? Saya merasa baru 2 atau 3 hari." Lelaki gemuk itu menggulung bibirnya dan berkata, "Aku biasanya bangun sekali setiap 10 hari. Bukankah ini lebih baik daripada kamu? Waktu akan secara alami memudar selama kultivasi. Ayo, biarkan aku melihat bagaimana sihirmu berubah." Ambil napas dalam-dalam dari udara segar dan bacalah jalur es. Tunggu sebentar, biarkan Feng Nu keluar dan biarkan aku melihat. Aku tidak yakin tentang keselamatannya. Aku tidak akan bertarung denganmu. Ketika pria gendut itu melambaikan tangannya dan cahayanya bersinar, gadis Phoenix itu muncul di sampingnya dengan gendut. Kesadarannya saat ini jelas-jelas sadar. Ketika dia melihat Nian Bing, matanya segera menunjukkan perasaan yang dalam. Meskipun dia tidak bisa berbicara, dia khawatir. Terkesima oleh kata-kata, sepertinya bertanya pada Nian Bing apa. Melihat Feng Nu lagi, Nian Bing bergegas melewati tanpa sadar Feng Nu. Lampu menyala, dan sosok Feng Feng menghilang lagi. Tubuh lelaki gendut itu menghalangi jalan Nian Bing. "Nak, rindu istrimu, lalu coba pukul aku dulu."
Nian Bing berdiri diam dan mendengus, berkata, "Oke, kamu harus bertarung." Lalu bertarung. 7 warna berkedip, 7 pisau ajaib muncul di udara pada saat yang sama. Nian Bing melemparkan mantra ledakan pada dirinya sendiri mengambang dan mundur, lalu 7 pedang mendarat pada saat yang sama. Ia dengan tenang meneriakkan, "Es, Anda adalah wakil dari dingin api, Anda adalah sumber panas. Napas es dan api, izinkan saya untuk menggabungkan karakteristik lokal Anda dikutip dari sumber umum Anda. Resonate, es dan api bintang berujung 6 yang homolog dan pisau ajaib 7 tangan jatuh pada saat yang sama. 7 atmosfer magis yang sama sekali berbeda dari es, api, bumi, angin, ruang, cahaya, dan kegelapan mengikuti penampilan bintang berujung 6. Tiba-tiba, unsur-unsur magis di udara dengan cepat mengembun ke arah ini. Unsur-unsur magis yang awalnya aktif secara bertahap menjadi kasar, dan ki udara yang ditenun dari 7 warna membentuk lapisan cahaya di depan tubuh es. Di bawah pengaruh alam bawaan, elemen sihir tidak hanya mengembun pada pisau ajaib 7 tangan. Pada saat yang sama tubuh Cao Nianbing juga dipercepat. Unsur-unsur magis yang melonjak terus meningkatkan kekuatan magis Nianbing. Dan perasaan energi penuh membuatnya lebih percaya diri. Dia juga ingin melihat bagaimana sihirnya telah tumbuh setelah 10 hari budidaya. Melalui mata langit, Nian Bing jelas tidak bisa menemukan fluktuasi semua elemen magis di sekitarnya. Idenya bergerak. Fajar matahari menembus langit dan bumi telah mengambang, dan ujung pisaunya menunjuk ke pegangan pisau Zhengyang di tanah. Sinar keemasan bersinar di bawah batu dewa api pada pedang Zhengyang dan menyelimuti aun red redup. Pria gemuk itu masih berdiri di sana, tampaknya tanpa niat menyerang Nian Bing, menunggu dengan tenang serangannya. Nian Bing mengambil napas dalam-dalam lagi dan melantunkan dengan tenang, "Naik." Cahaya suci yang membentang melalui langit dan bumi. Kamu mewakili cahaya yang tak berujung, menerangi bumi. Transendensi, nafas cahaya suci. Dalam api es dan api yang sama, Zan berikan kecemerlangan suci Anda. Cahaya suci. Cahaya putih suci pada pedang suci segera naik ke ekstrim, menyinari seluruh aula seperti siang hari. Cahaya suci, ini adalah cahaya suci yang memurnikan segalanya, dan cahaya adalah sihir serangan tingkat 8. Jiwa halo yang lembut dan suci perlahan mengembun saat Nian Bing mengangkat pisau di Seng Yao, dan lelaki gemuk itu terkejut. Nian Bing bahkan memadatkan cahaya ilahi. Memampatkan sihir tingkat 8 bukanlah tugas yang mudah. Tidak mungkin dilakukan tanpa kontrol kekuatan mental yang besar. Jelas, selama 10 hari kultivasi, kekuatan spiritual Nian Bing telah membuat kemajuan besar. Dengan sedikit senyum, mata Nian Bing menunjukkan cahaya dingin yang samar dan nyanyian nyaring. Bakar, nyala api yang tidak disengaja. Nyala api merah naik dari batu dewa nyala api dan langsung berubah menjadi api biru yang sebenarnya. Biru api warna terus meluas. Dan nyanyian es tidak terus melantunkan mantra, tetapi cahaya biru diserap oleh cahaya ilahi pada bilah Yao suci di tangannya, dan nyala biru dibawakan oleh kecemerlangan putih susu. Pedang itu meledak dengan panjang 5 kaki. Napas elemen magis tampaknya gila. Pada saat ini, mata Nian Bing memancarkan kilau cahaya, dan cahaya putih kecil muncul di alis. Kekuatan mental langsung meningkat hingga batas, masih cahaya suci dengan api biru terus-menerus terkompresi. Pria gendut itu mengerutkan kening pada Nian Bing dan berkata, "Nak, kamu adalah pria dengan sihir yang kuat, tetapi apakah kamu pikir sihirmu dapat memukulku? Jangan lupa bagaimana gulir sihir terakhirmu dikonsumsi." Petik 2. Begitu pria gendut itu mengangkat gulungan sihir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke kelopak mata, hampir tidak dapat mengendalikan energi besar di tangannya. Dan berkata dengan dingin, "Pria gendut yang sudah mati, jika aku tidak bisa mengenaimu, apakah aku masih berusaha keras?" Dengan upaya terus-menerus dari Nian Bing, Daomang telah menyusut menjadi 4 kaki, dan pada saat ini, beban yang kuat telah membuat Nian Bing merasa sedikit sulit. Keajaiban urutan ke-8 melekat pada api biru yang sebenarnya, dan kekuatannya lebih dari urutan ke-9, ditambah keistimewaan dari sihir fusi, sihir ini telah melampaui tingkat ke-9. Sihir yang sangat kuat dikompresi dengan kekuatan mental, bahkan jika kekuatan mental membaca es telah dinaikkan ke tingkat yang baru, tetapi konsumsinya juga sangat mengesankan.
Perlahan-lahan mengambil langkah sebelumnya di bawah pengaruh tekanan besar, jejak Nian Bing meninggalkan jejak sedalam 1 inci di tanah. Dengan menghisap backhand, di bawah pengaruh kekuatan mental dan kekuatan sihir, pisau Zeng yang membakar nyala api biru yang sebenarnya jatuh ke tangan kiri Nian Bing. Punggung 2 pisau sihir bertabrakan sedikit, dan nyala biru asli dari pisau Sein Yao disedot kembali oleh pisau Zeng yang lagi, nyala biru naik seketika. Dan energi yang melonjak tampaknya tidak lebih buruk dalam kekuatannya daripada cahaya ilahi yang disebabkan oleh mantra. Pria gemuk itu menunjukkan ekspresi terkejut untuk pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya aku melihat sihir tingkat 8. Aku akan melihatnya untuk pertama kalinya, dan menggunakan cahaya untuk menyalakan api yang menyala, dan kemudian menggunakan kekuatan mental untuk mengompresnya. Bocah yang baik itu benar-benar memiliki beberapa cara, tapi saya akan melihat bagaimana Anda dapat membuat saya tidak bisa mengelak. Hehehehehe. Petik 2. Suara pria gendut itu jatuh begitu saja, dan Nian Bing bergerak, kedua lengannya terentang ke kedua sisi pada saat bersamaan, dan dia berjalan ke arah pria gendut itu selangkah demi selangkah. Ketika ada 3 kaki jauhnya dari pria gendut itu, tangannya berbalik dan pergelangan tangannya melayang ke depan. Tangan hantu jatuh ke langit gelombang CDN, gelombang diukir dalam gelombang ratusan perputaran, pekerjaan itu hadir selamanya, dan pedang terpantul di musim semi yang dingin. Tangan kanan, di bawah aksi nyala susu. 9 naga cahaya besar muncul, itu adalah naga raksasa dengan atmosfer suci, dan suara nyanyian naga terus berdering, benar-benar memblokir semua garis fatal yang bisa melarikan diri. Saya terkejut melihat kemunculan Guanglong Fat Man yang tiba-tiba, dan pandangan aneh muncul di wajah gemuk itu, dan tanpa sadar saya melangkah mundur. Pada saat ini, tindakan membaca es tidak berakhir. Es lingkaran bulan hantu-hantu pecah, diukir di biwu Phoenix kembali, nyanyian Kagura berubah tidak jelas, dan pedang Mingyun menggerakkan burung itu terbang. Tangan kiri. Di bawah baptisan api biru yang nyata, 9 Phoenix biru besar muncul, nyala Phoenix memenuhi celah di Kowloon. Dalam sekejap, naga dan Phoenix beresonansi, membawa napas bergelombang yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya dan nyala api menyatu dengan sempurna, dan lemaknya cukup berada dalam jarak 5 kaki dari jari-jari. Ditutupi oleh Phoenix, cahaya biru dan putih terus-menerus melompat, dan 2 sihir tingkat 8 asli telah melonjak ke lebih dari tingkat ke-10 di bawah pengaruh fusi. Naga Phoenix menari naga dan api Phoenix. Cahaya Jiulong langsung menelan rentang pria gemuk itu. Ada suara pria gemuk dalam cahaya, sialan, bocah bodoh juga punya trik seperti itu. Boom, sebelum ledakan besar, Nian Bing telah mundur puluhan meter jauhnya dengan teknik ledakan. Bab 117 CDN. Naga Api. Serangan Nian Bing diluncurkan setelah pertimbangan yang cermat. Tampaknya amplop ajaib itu sangat besar. Namun, setelah bersentuhan dengan target, kekuatan Jiulong Jiufeng akan segera menyerang sedikit di bawah kendali kekuatan mental. Ini adalah satu tubuh. Sihir penyerang juga bahwa Nian Bing dapat menghasilkan sihir dengan serangan paling kuat pada monomer. Dalam hal kontrol, ia percaya bahwa tidak ada lagi kesalahan. Dalam ledakan itu, aliran cahaya yang berkelap-kelip melintas elemen sihir yang bergelombang meledak dalam kegilaan, halo berkedip, kekuatan naga dan nyala api Phoenix meletus di permukaan. Tampaknya tidak ada 2 kekuatan magis tingkat 9 yang digunakan oleh es dan api yang sama terakhir kali. Kekuatan serangan jauh lebih besar, satu karena kompresi, dan yang lainnya karena konsentrasi serangan yang terkendali, jika Anda ingin menghancurkan pertahanan yang kuat. Fokus pada sedikit serangan adalah cara terbaik. Lingkaran itu perlahan-lahan menghilang, dan wajah berwajah abu-abu yang gemuk melompat keluar dari lubang yang dalam, karena estimasi yang tidak memadai, wajah berwajah abu-abu. Tetapi hanya wajah berwajah abu-abu. Mata Nian Bing melebar, dan dia menatap pria gendut yang bahkan tidak mengenakan pakaiannya, membersihkan tanah di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan rasa ketidakberdayaan. Serangan semacam itu tidak bisa menyakitinya. Apakah lemak di armor tubuhnya? Tidak berhasil, bahkan armor tidak dapat menahan serangan seperti itu. Tidak lagi, aku mengakui kekalahan. Nian Bing menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pria gendut itu memandang Nian Bing dengan persetujuan dan berkata, anak baik, kali ini jauh lebih kuat daripada yang terakhir.
Setidaknya aku tahu serangan titik tunggal, dan itu juga membuatku tidak bisa menghindar. Namun, apakah menurutmu sihir itu pasti cantik? Efek sihir hanya dapat mengkonsumsi lebih banyak mana. Jika kamu bisa menyingkat sihir menjadi sedikit, mungkin itu benar-benar bisa membuatku sedikit masalah, mengakui kekalahan, ya, lalu pergi. Kembali ke kota itu untuk terus memasak untukku. Daerah ini penuh dengan aura dan nyaman untuk tidur. Saya memutuskan bahwa Anda tidak perlu pergi sebelum memukul saya. Pikirkan apa yang harus dilakukan untuk saya hari ini. Saya tidak terlalu menuntut, itu lebih kuat dari sebelumnya. Lakukan saja. Petik 2. Nian Bing mengerutkan keningnya. Tidakkah kamu mengatakan kamu kemanapun aku pergi? Mengapa kamu menyesal? Dia sudah memikirkannya, dan dia pergi ke Kekaisaran Oran segera setelah pergi dari sini. Ketika saya datang ke Yuruyan, dengan kekuatan suami dan istri Yuruyan digabungkan dengan diri saya mungkin bisa menyelamatkan Feng Nu. Tetapi pria gemuk sekarang mengatakan bahwa meskipun tidak ada batasan eksplisit untuk dirinya sendiri, kata-katanya seperti kandang penjara. Menjadi mustahil untuk pergi. Pria gemuk itu tersenyum sedikit dan memandang Nian Bingdao, "Nak, jangan pikirkan hati yang buruk, kamu hanya bisa menyelamatkan istrimu sendiri. Ayo, kamu masih memiliki kekuatan sihir yang tersisa saat ini, jangan bawa bersamaku, ayo terbang." Setelah tidur selama 10 hari, saya sudah lapar. Uang yang saya beli terakhir kali sudah cukup. Petik 2. Nian Bing memelototi pria gendut itu dengan keras. "Oke, kamu kejam tapi kamu bisa hati-hati. Meskipun pertahanan eksternal kamu kuat, pertahanan tubuh internal tidak harus. Hati-hati, aku meracuni kamu." Di sisi lain 2 bulan kemudian, Dataran Langmu, sebagai dataran paling terkenal di daratan Yangon, memiliki puluhan juta orang Kekaisaran Langmu di tanah subur ini. Dataran Langmu tidak hanya datar, tetapi juga memiliki banyak sungai yang mengalir melintasinya. Lokasi geografisnya tidak tinggi, di bawah pengaruh berbagai kondisi yang komprehensif, tanah dataran itu sangat subur, cukup untuk menggunakan pertumbuhan berbagai tanaman. Sumber daya produksi biji-bijian Kekaisaran Langmu hampir seluruhnya dari Dataran Langmu. Dapat dikatakan bahwa Dataran Langmu adalah lumbung Kekaisaran Langmu. Dataran Langmu terletak di selatan Kekaisaran Langmu, menempati hampir sepertiga negara itu, untuk melindungi kekayaan terbesar Kekaisaran Langmu dan menjaga dari Kekaisaran Huarong. Kekaisaran Langmu ditempatkan di dekat pegunungan Sirius di ujung Dataran Langmu. Ada banyak prajurit. Kekaisaran Langmu beruntung mengatakan bahwa di perbatasan antara Kekaisaran Langmu dan Kekaisaran Huarong, pegunungan Sirius telah menjadi batas alami antara kedua negara. Gunung yang melintasi persimpangan dan menempati hampir 3/4 perbatasan antara kedua negara. Panjangnya, kuartal yang tersisa, juga telah membangun benteng yang kuat di bawah upaya Kekaisaran Langmu selama bertahun-tahun. Kastil ini dibangun di atas gunung, dengan keunggulan geografis. Masih memiliki pasukan penuh 200.000 pasukan. Dengan sangat menunggu, ia selalu siap menyambut serangan Kekaisaran Huarong. Justru karena sistem pertahanan Kekaisaran Langmu yang besar, Kekaisaran Huarong tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyerbu benteng dan memasuki Dataran Langmu untuk dijarah. Namun, situasi ini berakhir sebulan lalu. Sebulan yang lalu, Kekaisaran Huarong tiba-tiba melancarkan serangan mendadak ke Kekaisaran Langmu. Pasukan utara Kekaisaran Huarong tidak bergerak, tetapi mengeluarkan 100.000 tentara dari belakang. Tentara utara mengirim 200.000 tentara setelah tentara sentral. Semua gerakan berjalan sangat cepat, dan itu jelas direncanakan sebelumnya. Ekspedisi tentara sentral dipimpin oleh Pangeran Rong secara pribadi, memimpin Flame Lion Knights dan pasukan kavaleri ringan dan berat paling elit dari tentara sentral. 100.000 tentara terdiri dari kavaleri. Peralatan dan biaya pasukan ini hampir setara dengan setengah dari total biaya Kekaisaran Huarong. Keempat kelompok tentara utama Kekaisaran Huarong semuanya terdiri dari 300.000 orang. 200.000 tentara yang dikirim bersama dengan 100.000 tentara yang dipimpin oleh Pangeran Rong secara pribadi mengirim 300.000 orang ke Pegunungan Sirius dengan kecepatan tercepat. 100.000 kavaleri yang dipimpin oleh Pangeran Rong pergi pertama, tetapi mereka tidak terburu-buru ke benteng yang didirikan oleh Kekaisaran Langmu, tetapi memilih arah lain.
Justru karena inilah mereka menangkap Kekaisaran Langmu secara mengejutkan. Metode yang digunakan oleh Kekaisaran Huarong sangat ekstrim, baru pada akhir perang Kekaisaran Langmu menemukan apa yang dilakukan Kekaisaran Huarong. Mereka menggunakan metode paling sederhana dan paling sulit untuk meledakkan gunung-gunung. Ratusan penyihir api, dipimpin oleh Pangeran Rong, menggunakan sihir api super untuk meluncurkan pemboman besar satu demi satu di bagian paling tipis dari pegunungan Sirius. Terutama kutukan larangan yang diluncurkan oleh Pangeran Rong sendiri. Pekerjaan seharian bahkan menghancurkan 3 gunung tinggi dengan ketinggian lebih dari 300 kaki. Sebuah jalan setinggi 100 kaki dibuka dari pusat gunung Sirius. Melalui jalur ini, pasukan kavaleri yang dipimpin oleh pangeran langsung bergabung. Terbunuh di dalam Langmu Plain. Ketika Kekaisaran Langmu sadar, pasukan Pangeran Rong telah menembus 3 garis pertahanan dataran Langmu dan memasuki tanah subur. Pada saat ini, 200.000 pasukan Kekaisaran Huarong lainnya juga memasuki Kekaisaran Langmu. Pasukan ini dipimpin oleh Pangeran Rong Yue, putra tertua Pangeran Rong. Pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Rong tidak tinggal sama sekali kecuali berperang. Dia hanya menjara sumber daya yang cukup untuk terus menembus jauh ke dalam Langmu Plain, sementara Rong Yue memimpin 200.000 tentara bertanggung jawab atas tugas membersihkan kekacauan. Semua jenis sumber daya yang dijarah diangkut kembali ke rumah Kekaisaran Huarong dengan kecepatan tercepat melalui saluran yang baru dikembangkan. Perilaku mereka hanya dapat dijelaskan dengan kata perampok. Langkah ini mengejutkan seluruh bangsa Kekaisaran Langmu. Raja Kekaisaran Langmu segera mengerahkan pasukan besar untuk mengepung dan menekan 100.000 kavaleri Pangeran Rong, tetapi siapakah Pangeran Rong? Dapat dikatakan bahwa setidaknya setengah dari dunia Kekaisaran Huarong dikalahkan olehnya. Ketika menyangkut perang, berapa banyak orang yang bisa menandinginya di dunia ini? Dengan nama keluarga kavaleri yang fleksibel, ia menghindari pasukan besar Kekaisaran Xiangmu dan mencari kelompok kecil pasukan Kekaisaran Langmu untuk mengepung. Dan metodenya sangat aneh, sekali pasukan kecil lainnya dipaksa menyerah, ia tidak membunuh, tetapi dia memerintahkan semua sumber daya, peralatan, dan kuda untuk ditinggalkan. Dan kemudian mengusir mereka. Dia membawa peralatan dan warga sipil yang hilang di sekitar, menyebabkan seluruh dataran Langmu jatuh ke dalam kekacauan. Kekaisaran Langmu tidak berpikir untuk melawan Kekaisaran Huarong setelah Pangeran Rong memimpin tentara utara untuk menyerang. Tetapi ketika tentara mereka yang tinggal di benteng bergegas ke tentara utara, mereka tiba-tiba menemukan bahwa tentara timur laut Kekaisaran Huarong memiliki 150.000 tentara. Itu telah dimasukkan ke dalam tentara utara dan pertahanannya solid, apalagi melewati garis pertahanan. Di bawah pertempuran, Kekaisaran Langmu kehilangan hampir 50.000 prajurit satu demi satu untuk dapat kembali ke benteng. Kebohongan sihir Suai Ark yang berbahaya membuat tim Langmudi sangat menderita. Namun, setelah semua Kekaisaran Langmu adalah negara terkuat di daratan Yangon setelah Huarong. Setelah hampir setengah bulan panik, mereka akhirnya mengorganisir blokade besar dan mengumpulkan hampir 700.000 pasukan untuk mengelilingi mereka. Bentuk tekanan secara bertahap memberi tekanan pada 100.000 tentara yang menggabungkan pangeran. Dan mengirim 6 resimen kavaleri paling elit sebagai kekuatan utama, dan sejumlah besar bantuan pesulap. Raja Kekaisaran Langmu telah mengeluarkan perintah kematian untuk menjaga Pangeran Rong dan Ksatria Singa Api di dataran Langmu dengan biaya berapapun. Laporkan. Para pengintai dengan cepat bergegas ke rekening dan berlutut di depan Pangeran Rong. Pangeran Rong dengan tenang berkata, "Bicaralah." "Ya, aku menuntut Tuhan, pasukan Kekaisaran Langmu kurang dari 100 mil jauhnya dari kita. Di antara mereka, 6 resimen kavaleri dari kemuliaan, suar, harimau duri, naga yang marah, baju besi perak dan pembunuhan darah berjarak kurang dari 50 mil dari departemen kami." "Oke, jelajahi lagi." "Ya." Para pengintai bergegas. 2 adik laki-laki, Rong Nian dan Rong Fei, keduanya juga adalah pesulap, berdiri di tenda besar dan mendengarkan laporan pramuka. Rong Fei berkata, "Saudaraku, haruskah kita mengambil tindakan? 50 Milerot dengan kecepatan kavaleri elit dapat tiba dalam maksimal 1 jam. Tanpa diduga, mereka sudah sangat dekat dengan kita." Petik 2.
Pangeran Rong tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, aku diperintahkan untuk beristirahat di sini selama 2 hari, hanya untuk membiarkan mereka datang. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menemukan posisi akurat kita? Semua orang berani menyerang. Kekuatan keseluruhan dari 6 resimen kavaleri tidak sebaik kita. Jika saya menebak dengan baik, mereka tidak akan bertindak gegabah sebelum pasukan Kekaisaran Longmu datang ke sini. Mencairnya es, bagaimana pasukan kita sekarang? Petik 2. Dalam perang ini, Pangeran Rong dengan sengaja membawa 2 generasi terbaik dari generasi ketiga dari keluarga Leleh, Melting Ice dan Melting Pole. Dengan Melting Ice bertanggung jawab atas logistik tentara. Kami saat ini memiliki 87.000 kavaleri, termasuk 20.000 kavaleri berat dan sisanya adalah kavaleri ringan. Orang mati dan terluka telah dikirim kembali ke negara itu oleh jalur pasokan Angkatan Darat Utara. Ksatria Singa Api jarang menyerang. Saat ini tidak ada korban. Angka-angka ini didasarkan pada premis tidak termasuk pasukan khusus. Petik 2. Pangeran Rong mengangguk, menatap lusinan jenderal senior di akun itu, dan tersenyum dengan acuh tak acuh, berkata tugas pertama perjalanan kami telah selesai. Berita datang dari Rong Yue kemarin. Sumber daya yang diperoleh dari penjarahan ini lebih besar daripada kami. Imajinasi telah berlipat ganda. Kekaisaran Langmu benar-benar negara kaya. Sekarang pasukan Rong Yue telah kembali ke negara kita dari jalan yang kita buka, dan inilah saatnya bagi kita untuk mundur. Saudara laki-laki kedua dan ketiga, bagaimana pemulihan legiun penyihir kita? Petik 2. Rong Nian Dao, sejak gunung terakhir dibuka, para penyihir di bawah tangan kami sangat mahal, jadi hari ini mereka belum dimasukkan ke dalam pertempuran, dan mereka pada dasarnya telah pulih. Saudaraku, terakhir kali kau meluncurkan kutukan larangan tidak terlalu kecil, bagaimana Anda pulih sekarang? Petik 2. Pangeran Rong berkata dengan acuh tak acuh, aku baik-baik saja, karena penyihir kita telah pulih, saatnya bagi mereka untuk bermain. Pada saat yang sama, pasukan rahasia siap untuk menyerang kapan saja. Sebelum meninggalkan dataran subur ini, aku ingin biarkan Kekaisaran Langmu mengingat bahwa kita telah berada di sana. Aku berpikir bahwa dalam sejarah panjang Kekaisaran Langmu, mereka semua akan mengingat perang ini. Petik 2. Rong Nian tersenyum, aku khawatir mereka telah menghafalnya dengan sangat baik. Anak Rong Yue benar-benar tidak mudah. Kali ini gali 3 kaki. Jika kau bisa mengambilnya, jangan tinggalkan itu. Pangeran Rong berkata sambil tersenyum. Itu benar, perbekalan yang dijarah cukup untuk pengeluaran militer kita selama beberapa tahun. Gelombang CDN Gelombang Kekaisaran Langmu memang domba yang gemuk, ya, sesuai dengan rencana awal penyebaran. Saudara dan saudara ketiga, Anda bergabung dengan saya untuk bertemu musuh. Kurang dari 90.000 orang masih bisa begitu tenang di hadapan hampir 700.000 pasukan. Setengah jam kemudian, Pangeran Rong membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melebur dan terbang, dan di belakangnya berdiri beberapa lelaki tua dengan logo singa emas bersulam di dadanya tampak jauh. Di sini adalah dataran, tampak jauh dan jauh masih ada puluhan mil jauhnya, dan Anda sudah bisa melihat asap mengepul dibawa oleh pasukan Kekaisaran Langmu. Hampir 700.000 pasukan, seperti jaringan besar, menunjukkan jaring besar yang dikelilingi setengahnya, ditindas dengan sangat cepat. Di belakang pangeran adalah ksatria singa api terkenal di daratan, ksatria pertama di benua itu. Peralatannya sangat rapi, kecuali untuk penyihir api yang ditunjuk secara khusus, semua ksatria mengenakan baju besi merah muda, senapan ksatria merah yang panjangnya 2 kaki. Dan pedang-pedang lebar yang panjangnya 4 kaki, bahkan tunggangan mereka. Warnanya juga merah kemerahan. Di sana tertata rapi, seperti awan terbakar jatuh di dataran. Di belakang Flame Lion Knights, ada lebih dari 70.000 kavaleri elit Kekaisaran Huarong, di mana 20.000 kavaleri berat dijaga di kedua sayap, kavaleri ringan ada di tengah. Dihadapkan dengan musuh yang kuat, Pangeran Rong tampaknya tidak mempertimbangkan cara untuk melarikan diri, tetapi malah bersiap untuk bertarung head-to-head dengan pihak lain. Suara gemuruh naik dengan keras ketika musuh mendekat. Pangeran Rong tersenyum dengan tenang dan berkata dengan tenang, seluruh pasukan sudah siap, si penyihir sudah siap, dan api sedang menyala. Arahnya ada di depan.
Nyanyian rendah terdengar hampir bersamaan, dan para penyihir api dari level 500 atau lebih penyihir mulai menyanyikan mantra yang sama. Ketika elemen api terkondensasi di udara, awan merah besar benar-benar muncul di atas Ksatria Singa Api. Pangeran Rong duduk di atas kuda yang tinggi. Meskipun dia seorang pesulap, dia telah menyukai menunggang kuda sejak dia masih kecil. Ketika dia berkelahi dengan tentara, dia selalu menunggang kuda. Pasukan Kekaisaran Langmu secara bertahap mendekat. Yang pertama muncul adalah 6 formasi yang rapi. Ini adalah 6 resimen kavaleri terkuat dari Kekaisaran Langmu. Mereka jelas tabu korps penyihir Kekaisaran Huarong dan 6 ksatria. Poin-poinnya sangat terbuka, dan mereka tidak bergerak cepat menunggu pasukan pendukung untuk melanjutkan. Pasukan besar Kekaisaran Langmu terdiri dari kavaleri berat dan infanteri berat di depan. Mereka terlihat seperti dinding baja bergerak. Ketika mereka secara bertahap mendekati, mereka mengeluarkan tekanan besar. Para penyihir dari Flame Lion Knights tidak mengendarai sendirian. 500 penyihir berkuda bersama dengan para ksatria elit dalam 500 ksatria. Kuda-kuda ini dipilih secara khusus karena kemampuan dan daya tahan beban yang luar biasa. Para ksatria juga membawa 500 kuda kosong. Setelah perang berakhir, para penyihir akan kembali ke tunggangan mereka, sehingga mereka dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan mereka dalam perang. Musuh semakin dekat, dan sihir Ksatria Singa Api terkondensasi sepenuhnya terbentuk, dan pangeran-pangeran tersenyum dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Karena mereka sudah datang, biarkan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Biarkan api mulai, lepaskan." Setelah dia memberi perintah, awan merah besar melayang, dan langsung melewati dataran, melayang ke arah musuh yang dekat dengan 10 mil jauhnya. Kekaisaran Langmu tampaknya telah dipersiapkan untuk serangan magis Kekaisaran Huarong. Cahaya ajaib dari berbagai warna muncul di tim besar mereka, tentu saja penyihir mereka bukan dari departemen pemadam kebakaran seperti Kekaisaran Huarong. Berbagai topeng ajaib muncul satu demi satu, menutupi mereka di depan barisan mereka, dan 6 resimen kavaleri depan dibagi menjadi 2 kelompok. Dan mereka dengan cepat mundur ke arah 2 sayap tentara. Setelah penyihir mereka tidak bisa menahan serangan magis dari Kekaisaran Huarong, maka itu adalah prajurit lapis baja berat yang bersaing dengan tubuh mereka. Pangeran Rong tersenyum dengan acuh tak acuh, mutiara beras juga bersinar, dan perang sihir kelompok perlu dikoordinasikan dengan sempurna. Ketika dia berkata, dia juga mengikuti 2 adik lelaki di sampingnya dan mulai mengucapkan mantra. 3 api ungu mulai membakar taji yang dibentuk oleh Ksatria Singa Api. Bumi, dengan goncangan keras dari kontak magis, kekuatan ledakan besar yang dihasilkan oleh cahaya sihir yang mempesona bertabrakan di udara jelas merupakan kembang api yang paling indah. Awan merah tampaknya penuh dengan kekuatan korosif, dan terus-menerus retak. Lapisan cahaya berwarna-warni, setiap kali lapisan pertahanan retak, awan merah 1 titik lebih dekat ke tanah. Tepat ketika kedua belah pihak menemui jalan buntu, 1 dalam dan 2 dangkal, 3 singa raksasa sihir dengan panjang lebih dari 5 kaki bergegas ke resimen Kaisar Langmu. Dan 3 singa langit tampaknya tidak terhalang dan mudah robek. Menembus lapisan pertahanan, mereka bergegas langsung ke kamp tentara yang sangat lapis baja. Itu adalah 2 sihir Orde ke-10 ditambah mantra yang dilarang Orde ke-11. Penyihir Kekaisaran Langmu tidak tahan lagi, bagaimana mereka bisa menahan dampak yang begitu kuat. Tiba-tiba, singa Skyfire lewat, hanya menyisakan sepotong arang, dan awan merah di langit juga jatuh karena tidak ada perlawanan dari musuh. Tiba-tiba, barisan depan seluruh Kekaisaran Langmu jatuh ke lautan api. Ini layak api. Pangeran Rong mengangkat tangan kanannya dan berteriak, mengisi. 3 orang tua singa emas yang ada di belakangnya bergegas keluar terlebih dahulu. Dia dan 2 adik lelakinya mengikuti, hampir 90.000 pasukan, seperti satu arrow, bergegas menuju legiun besar Kekaisaran Langmu di bawah akselerasi konstan. Kekuatan sihir kelompok dan larangan kutukan benar-benar menakutkan. Serangan sihir saja telah menghilangkan nama keluarga dari setidaknya 30.000 tentara Kekaisaran Langmu. Itu benar-benar prajurit lapis baja berat yang paling berharga. Melihat tuduhan resimen kavaleri Kekaisaran Huarong, Kekaisaran Langmu segera membuat respons tercepat. Untuk sementara waktu, bendera berwarna-warni ditampilkan.
6 resimen kavaleri yang tersebar memang elit dari elit, dan mereka berkumpul bersama dengan kecepatan tercepat. Jadi tanpa takut bergegas untuk menemui Flame Lion Knights. Tujuan mereka sangat sederhana. Selama Ksatria Singa Api dihancurkan, maka pasukan Kekaisaran Huarong tidak takut, dan dengan 6 resimen kavaleri elit, mereka memiliki setidaknya 7 poin kepercayaan pada Ksatria Singa Api pertama di daratan. Terutama jika pesulap lawan baru saja merilis area sihir yang luas dan tidak dapat terus menyerang dalam waktu singkat. Kavaleri kedua belah pihak terus mendekat, dan jarak 10 mil dipersingkat menjadi 5, 4, dan 3 mil dalam sekejap mata di bawah pengaruh kedua belah pihak. Pada saat ini, mutasi terjadi secara tiba-tiba. Sekelompok bola api yang mempesona keluar dari tangan Pangeran Rong, dan 10 juta bintang pengapian meletus di udara pada saat berikutnya. Ksatria Singa Api yang semula rapi tiba-tiba terpisah di kedua sisi, menyebabkan retakan besar di depan formasi segitiga asli. Suara gemuruh yang dihasilkan oleh tapal kuda tampaknya lebih intens, merah besar bergegas ke depan dari pasukan belakang, menggantikan posisi Ksatria Singa Api. Sementara Ksatria Singa Api yang terpisah sedang dalam proses Mercedes-Benz hanya dalam 2 mil melihat ke belakang dan bergabung bersama, hanya saja ujung formasi bukan lagi milik mereka. Di garis depan resimen kavaleri Kekaisaran Huarong ada 5 orang, dengan baju besi berat di sekujur tubuh mereka dan singa emas di dada masing-masing, masing-masing tampak membakar api merah. Dan momentum kuat mereka meningkat sebelum sprint sepenuhnya terdistribusi, yang paling mengerikan adalah mereka tidak menunggang kuda tetapi naga bumi. Dan naga bumi naga yang hampir meminta kehidupan es. Naga tanah yang panjangnya 3 kaki dan 1/15 besi sepenuhnya ditutupi dengan baju besi, tetapi ini tidak mempengaruhi kemampuan kuat Mercedes-Benz mereka. Cakar naga besar membawa kejutan kuat setiap kali mereka menginjak tanah. Yang lebih mengerikan adalah bahwa tidak hanya 5 orang pertama yang mengendarai naga bumi, setelah mengikuti nyala api, ada 3.000 naga bumi yang kembali dari besi. Kavaleri dengan baju besi berat. Masing-masing dari mereka memegang tombak besar yang panjangnya 3 kaki dan setebal lengan, ada 4 bilah tajam di belakang ujung tombak di bagian depan tombak. Masing-masing memiliki alur darah yang dalam tombak khusus ini dinamai naga senapan. Tim yang terdiri dari 3.000 orang ini dibentuk setelah 10 tahun upaya terus-menerus. Mereka adalah kartu truf asli di tangan Pangeran, resimen kavaleri pertama daratan yang sebenarnya. Dan para ksatria naga api. 3.000, jumlah ini tidak besar, tetapi jika kata Earth Dragon ditambahkan setelah 3.000, itu pasti identik dengan teror. Naga bumi yang didukung besi memiliki kemampuan bertahan yang kuat, ditambah dengan baju besi dan kemampuan anti-sihirnya, itu jelas merupakan mimpi buruk bagi pasukan manapun, belum lagi. Setiap naga bumi juga memiliki pedang besar yang duduk di punggungnya para ksatria dari kekuatan divisi, dampak yang mereka bentuk tidak pernah bisa dilawan oleh kekuatan manusia. Serangan sihir dan lari pasukan sebelum Pangeran Rong semua untuk membangun ksatria sebagai senjata rahasia, untuk sepenuhnya memberikan dampak mereka, memasuki kekaisaran Langmu begitu lama. Dan menghadapi elit musuh, dia akhirnya mengirim tim ini. Tim seperti iblis ini. Ketika keseluruhan reorganisasi tim selesai, bagian depan Fire Dragon Knight kurang dari 1 mil jauhnya dari lawan, dan 6 ksatria elit Kekaisaran Langmu tidak punya waktu untuk bereaksi. Ya Tuhan, apa itu? Komandan Kekaisaran Langmu menatap kosong dan berseru ketika dia akan menghubungi para pejuangnya sendiri. Segera setelah itu, dia melihat pemandangan yang mengerikan. 5 api cemerlang meletus dari 5 senjata naga di depan. Dalam sekejap, ksatria naga api bergegas ke 6 resimen kavaleri elit Kekaisaran Langmu. Tidak peduli seberapa elit resimen kavaleri, mereka hanya menunggang kuda tetapi yang lain mengendarai naga. Begitu naga Ironbeck melesat, bobot yang menakutkan, tubuh yang kokoh dan kecepatan gila, bahkan para master tingkat bela diri hindari ketajamannya. Belum lagi dampak simultan dari 3.000 naga bumi. Boom, seluruh medan perang dipenuhi dengan suara baju besi yang pecah. Ksatria naga api, seperti pisau besar, langsung jatuh ke dalam 6 resimen kavaleri Kekaisaran Langmu. Untuk sementara waktu, daging dan darah terbang, dan dampak dari senjata naga itu sendiri, dalam waktu tatap muka telah merenggut setidaknya ribuan nyawa kavaleri di Kekaisaran Langmu.
Pertempuran ini sangat nyaman bagi ksatria singa api. Mereka hanya perlu bertanggung jawab atas pasukan musuh yang tersisa di kedua sisi ksatria naga api. Kualitas mantan ksatria pertama daratan benar-benar menakjubkan. Terutama setelah musuh memecahkan empedu, apa yang mereka lakukan lebih lancar. Dari awal kontak hingga ksatria naga yang ganas berlari keluar dari 6 resimen kavaleri elit Kekaisaran Langmu. Mereka hanya menggunakan waktu makan. Ketika naga lokal bergegas ke pasukan belakang Kekaisaran Langmu, mereka bangga dengan 6 resimen kavaleri tidak ada lagi. Bahkan tidak ada kuda yang tersisa. Benar-benar ditelan oleh pasukan Kekaisaran Langmu. Pada saat ini, gelombang api kedua naik dan targetnya adalah musuh di luar sayapnya. Para pejuang ksatria singa api sudah bekerja sama dengan sangat baik, bahkan jika mereka tidak perlu diperintahkan oleh pangeran, mereka tahu apa yang harus dilakukan kapan. Kedua sayap dilindungi oleh ksatria singa api dan para penyihir. Ksatria naga api memberikan dampak terkuat. Bahkan pasukan infanteri berat Kekaisaran Langmu tidak dapat memblokir kecepatan tumbukan mereka, yang hampir 700.000 tentara. Fakta bahwa mereka dilanda guncangan, mereka tidak bisa memainkan keuntungan dalam jumlah. Hanya dalam waktu singkat, kavaleri di bawah komando Pangeran Rong bergegas melewatinya. Melalui sorak-sorai, pasukan Kekaisaran Huarong menerobos, tetapi perang belum berakhir. Pasukan Kekaisaran Langmu dikirim dari berbagai zona pertahanan dengan kecepatan tercepat dalam keadaan darurat, mereka tidak menjalani pelatihan secara keseluruhan pada saat yang sama. Dan mereka tidak bisa kacau pada saat yang sama. Namun, setelah terburu-buru, formasi mereka telah sepenuhnya rusak. Terutama para prajurit yang melihat kekuatan ksatria setan api di mata mereka sendiri ketakutan dan melarikan diri, dan semuanya di luar kendali, dan pada saat ini, Pangeran Rong yang tua dan pedas tidak membiarkan mereka pergi. Setelah ksatria naga api berlari 10 mil, mereka berbalik dan memimpin seluruh tim kavaleri kembali untuk membunuh lagi. Sekali lagi, mereka bergegas ke pasukan Kekaisaran Langmu. Kali ini, semuanya menjadi lebih sederhana. Pertempuran paling terkenal dalam sejarah daratan Yangon, begitu terukir dengan nama ksatria naga api dan nama nyala singa Raja Rongyan, pertempuran ini disebut kelahiran naga. Yang juga dikenal sebagai Langmu mimpi buruk kekaisaran. Sebanyak lebih dari 88.000 orang dipimpin oleh Pangeran Api, Ksatria Singa Api, dan resimen kavaleri elite. Akhirnya, dari pengepungan, masih ada hampir 60.000 orang. Ksatria Naga Api resimen kehilangan kurang dari 300 sebagai perintis, Ksatria Singa Api kehilangan lebih dari 1.000 orang, dan hampir 100 penyihir. Kavaleri elit biasa kehilangan lebih dari 20.000 orang. Biaya ini tidak besar, tetapi dibandingkan dengan Kekaisaran Langmu, biaya ini hanya bisa dikatakan menyedihkan. Kekaisaran Langmu total 680.000 pasukan, yang 6 resimen kavaleri elit kehilangan total 260.000. Dan 6 resimen kavaleri elit semuanya dihancurkan gelombang CDN gelombang 2 di bawah pengaruh pihak lain. Ratusan ribu tentara tewas di bawah kaki besi Kekaisaran Huarong dalam pertempuran ini. Kekaisaran Langmu terluka parah, dan gagasan mengejar tidak berani bangkit. Sejak itu, Kekaisaran Langmu yang awalnya kuat telah jatuh ke dalam kekuasaan. Tidak ada kekuatan untuk bertarung melawan Kekaisaran Huarong. Kemenangan pertempuran ini tentu saja berkaitan langsung dengan kemunculan tiba-tiba Ksatria Naga Api dan kekuatan yang kuat, tetapi harus dikatakan bahwa trik lama sang pangeran telah dihitung. Dari awal perang, ia menciptakan berbagai situasi, bahkan di dalam Kekaisaran Langmu. Ini telah mencapai efek memegang hidung lawan, tidak pernah memberikan lawan pertempuran yang menentukan atas dasar kota, bertarung di dataran. Tanpa fakta bahwa lawan belum membangun benteng apapun, kavaleri memiliki keunggulan absolut. Dengan pasukan kavaleri yang kuat, dia memenangkan kemenangan untuk menentukan nama keluarga. Kekaisaran Langmu kalah ketika Mujing dan Murong kembali ke ibu kota Kekaisaran Langmu untuk menyimpulkan, mereka sepakat bahwa pertempuran ini tidak kalah dalam kekuatan, tetapi dalam taktik. Jika kavaleri Pangeran Rong bisa dikalahkan, resimen mengarah ke kota, atau ke medan khusus yang telah dibangun. Bahkan jika Ksatria Naga Api kuat, mustahil untuk menyebabkan kerusakan besar seperti itu dengan mudah.
Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa, dan fakta telah diperlihatkan, jika tidak ada pertahanan yang mendesak dan waktu untuk menyusun taktik. Dataran Langmu dijarah dan lebih dari 300.000 tentara dimusnahkan. Rasa malu terbesar dalam sejarah Kekaisaran Langmu. Bab 118 CDN. Seluruh departemen adalah bidang bawaan. Ketika Pangeran Rong memimpin pasukan dan Kekaisaran Langmu untuk pertempuran 3 bulan, Nian Bing, yang berada di wilayah Kekaisaran Huarong, tidak tahu apa yang terjadi. Dan ia terus bekerja keras untuk menyelamatkan gadis Phoenix. Bisa juga dikatakan usaha yang sia-sia. Kabut berkabut dan berkibar-kibar seperti asap, dengan angin sepoi-sepoi datang, membawa sedikit napas lembab ke puncak gunung. Kabut melayang di atas awan, mengungkapkan puncak gunung yang gundul. Di tengah gunung, lelaki gendut itu duduk di tanah, mengunyah mulutnya, "Hei, aku sudah makan stik drum terakhir. Kenapa lelaki itu belum datang? Ini bukan selera makananku. Aku ingin makan besar untuknya." Makan itu benar-benar tidak mudah. Ya Tuhan, mengapa tidak membiarkan dia menjadi seorang wanita? Jika demikian, saya akan menikahinya sebagai istri saya bahkan jika saya melawan kehidupan lama saya. Biarkan dia menghibur perut saya setiap hari. Seperti yang dia katakan, pria gemuk itu menggunakan tangan besar berminyak itu menggosok perutnya, dan wajahnya penuh ratapan, tetapi ratapan itu muncul di wajahnya yang gemuk, sangat lucu. Pria gendut, kamu bermimpi lagi di Baiyue. Apakah kamu pikir aku tidak bisa mengalahkanmu kali ini? Selama aku menang, kamu harus mengembalikan gadis Phoenixku. Suara yang dalam sepertinya datang dari Jiu Yu. Pada pukul 7, cahaya cemerlang datang, dan suara ding berdering lembut, dan 3 bintang biduk jatuh di luar bagian depan pria gendut itu. Itu pisau 7 tangan, tetapi hanya pegangannya yang terbuka. Pada akhirnya, mereka dihiasi dengan batu permata yang cerah dengan berbagai bentuk dan warna yang berbeda. 7 warna biru, merah, hijau, kuning, perak, putih, dan hitam bersinar bersama, dan tiba-tiba puncak gunung ditutupi dengan lapisan cahaya. Ini bukan harta biasa, tetapi pesona khusus yang menggabungkan 7 elemen magis. Tidak ada yang bisa memindahkan 7 pisau kecuali kastor mau atau batu permata 7 warna yang menggerakkan pesona benar-benar hancur. Pria gemuk bertepuk tangan dan tersenyum dan berkata, oke, bayi-bayi di sini. Gunakan bayi laki-laki, Anda harus keluar. Cepat dan biarkan aku melihat gadget baru yang Anda miliki. Jika Anda memukul saya akan kembalikan Feng Nu Anda, jika tidak, aturan lama, beri saya set lengkap 7 seri makan malam. Petik 2. Pria gendut, kamu harus hati-hati. Kali ini, aku takut kamu tidak hanya akan gagal memakan 7 series, tapi juga kehilangan nyawamu di sini. Di awan, sesosok yang mengenakan pakaian abu-abu berjalan perlahan. Itu hanya sebuah pemikiran Bing, dia tidak menatap lelaki gemuk itu, matanya tertuju pada 7 permata yang bersinar dengan cemerlang, seolah-olah itu adalah seluruh hidupnya. 3 bulan berlalu, dan kegigihan dalam nama keluarga Nian Bing berangsur-angsur tercermin. Setelah 10 hari kompetisi yang keras, ia berjuang dan kalah, tetapi ia kalah dan bertarung. Sejak awal ia tidak memiliki perlawanan. Hingga saat ini, pria gendut itu sedikit takut. Dalam 3 bulan terakhir, pertumbuhan kekuatannya telah meroket. Bahkan Nian Bing sendiri tidak sepenuhnya menyadari kekuatan saat ini, tetapi ia telah sangat menyadari penggunaan magis Tianyan Point, yang memang bawaan. Lapangan ini jauh melampaui perbandingan. Dalam 3 bulan terakhir, setiap 10 hari pertempuran, saya harus mengalami kesulitan dalam membaca es. Pertempuran antara dia dan pria gemuk hampir menjadi model. Setiap kali dia diserang oleh kekuatan penuhnya, pria gemuk menggunakan berbagai metode. Larutkan, dan ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat menembus pertahanan pria gemuk, dia hanya bisa mengakui kekalahan. Hasil dari mengakui kekalahan adalah memasak membuat semua jenis makanan lezat untuk pria gemuk. Dengan kontak konstan, Nian Bing terkejut menemukan bahwa pria gemuk itu ada dalam makanan. Ada banyak pemahaman yang mendalam dalam aspek ini. Dia sering mengemukakan berbagai pendapat kepada Nian Bing. Pendapat yang dia berikan bukanlah tulang-tulang telur. Setiap kali pendapat adalah titik kunci, itu hanyalah seorang Futi senior.
Telah secara konstan diusulkan bahwa Zhong Nianbing terus meningkatkan dalam memasak dan setelah masakan Bing Huo Jiu Biantian, ia akhirnya menciptakan pesta 7 seri. Kemajuan memasak tidak dipikirkan oleh Nianbing, tapi apa yang membuat Ningbing menyakitkan adalah bahwa setiap kali setelah selesai memasak untuk pria gemuk, dia akan dibaptis oleh tinjunya yang berat dan kemudian dia akan dipukul oleh pria gendut itu ke tanah dan memasuki alam bawaan meskipun bagus untuk berlatih, keindahan kultivasi itu baik. Tetapi bukan hal yang nyaman untuk dipukuli setiap 10 hari, untungnya pemukulan terhadap pria gendut itu tidak akan membuatnya benar-benar membahayakan. Pria gendut itu tersenyum dan berkata, kalau begitu itu tergantung pada keahlianmu. Kamu harus tahu bahwa orang gemuk sangat ingin makan. Daging babi yang dicabik itu dulu sangat berharga, dan harga potongan dagingnya lebih tinggi. Jika ada potongan daging yang besar, keduanya dapat dibuang. Ayolah, minyak dan air di perutku mungkin cukup untuk bermain denganmu terakhir kali. Petik 2. Nianbing menghela nafas pria gendut, mengapa kamu begitu malu denganku? Kamu mengembalikan Feng Nu, ini masalah besar, aku akan membuatkanmu 7 kali makan selama sebulan. Jika kamu tidak membiarkanku melihat Feng Nu, hari ini bahkan jika saya mencoba yang terbaik untuk menggunakan Life Magic, saya masih ingin membuat Anda tetap di sini. Sudah 3 bulan, tetapi Anda belum membiarkan saya melihat Phoenix lagi. Hari ini saya akan bekerja keras. Petik 2. Pria gemuk itu meremas dagunya yang gemuk dan berkata, itu tidak apa-apa. Jika Anda tidak memiliki rezeki di hati Anda, rasa makanan yang dihasilkan akan lebih buruk, dan yang terbaik yang Anda rasakan, Anda akan membiarkan saya makan lagi bagaimana Anda melakukannya. Sejujurnya, bakat anak Anda adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Tubuh manusia, sihir, dan latihan hingga level Anda, saya benar-benar mengagumi pria gemuk. Nak, menurut Anda bisakah Anda menggunakan sihir kehidupan di depan saya? Petik 2. Nianbing tersenyum pahit, kamu tidak tahu, aku berlatih sihir bukan untuk menjadi penyihir, tetapi untuk membuat hidangan yang lebih lezat. Selain itu, aku hanya bisa menggunakan sihir tingkat 8 paling banyak. Penggunaan sihir tingkat 9 sudah menjadi beban berat bagiku. Petik 2. Pria gemuk itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu berbeda. Meskipun Anda hanya dapat menggunakan sihir tingkat 8, kendali dan pemahaman sihir berada di luar apa yang disebut para magister. Tanyakan saja, siapa yang dapat melakukan hal yang sama? Sumber, dan gunakan sumber es dan api yang sama untuk menarik elemen magis lainnya untuk mendorong 5 elemen magis lainnya dari angin, bumi, ruang, cahaya, dan kegelapan. Meskipun hanya tambahan, Anda adalah keseluruhan sistem pertama di seluruh benua. Penyihir, ingat bahwa mereka memanggil Anda Ice and Fire Magic Chef. Memang, kekuatan Anda terletak pada es dan api. Judul ini paling cocok untuk Anda. Dan yang saya tidak mengerti adalah bahwa kekuatan sihir Anda meningkat dengan sangat cepat. Itu harus masuk akal. Saya telah dapat menggunakan sihir tingkat tinggi, bagaimana saya bisa mempertahankannya pada tingkat asli? Haha, hari ini saya memiliki beberapa tarikan yang lezat. Petik 2. Nianbing Hangwang Daseng, mengerutkan kening, jadi katakan saja kita masih harus bertarung. Apakah Anda ingin tahu mengapa sihir saya selalu tetap dalam keadaan aslinya? Saya juga mengerti hari ini, pria gemuk, hari ini saya akan membiarkan Anda lihatlah lompatan kualitatif saya dalam sihir. Petik 2. Pria gendut itu tersenyum dan berkata, tentu saja, saya masih menunggu makan 7 seri Anda. Seperti sebelumnya, saya akan memberi Anda waktu untuk menyanyikan mantra, mari kita bicara. Sangat baik untuk melakukan beberapa kegiatan sebelum makan malam. Banyak lemak. Lihat seberapa besar lompatan kualitatif Anda dapat memengaruhi saya. Petik 2. Pandangan Nianbing berubah dan menjadi sangat gigih, dari awal hingga akhir, pandangannya tetap pada 7 permata yang terbuka. Kami sudah saling kenal sejak lama. Aku belum mengenalkanmu dengan orang-orang yang aku makan. Mereka semua adalah teman terdekatku. Pria gemuk itu berkata dengan rasa ingin tahu, ya. Saya belum pernah mendengar Anda mengatakan itu. Pisau 7 pegangan itu lebih aneh daripada 1. Anda datang untuk mendengarkan.
Mata pemuda berambut pirang itu menunjukkan cahaya yang obsesif, desahan embun Dewi Es pagi. Dengan dengung, cahaya biru tiba-tiba terlepas, dan elemen es di puncak gunung jelas kuat. Deru Dewa Api Pedang Zhengyang. Merah itu cerah. Ini adalah artefak yang mewakili api. Bisikan angin kebebasan Aotian Dao. King Guang Liang. Ini adalah artefak yang mewakili angin. Melodi kebangkitan bumi pisau umur panjang. Huang Guang Liang. Ini adalah artefak yang mewakili bumi. 6 mans mesin-mesin ilahi Suan Jidao. Yin Guang Liang. Ini adalah artefak yang mewakili ruang. Fajar di seluruh dunia Seng Yao Dao. Bai Guang Liang. Ini adalah artefak yang mewakili cahaya. Kutukan pemakan iblis neraka abadi. Hei Guang Liang. Ini adalah artefak yang mewakili kegelapan. 7 warna cahaya tiba-tiba meledak menjadi warna yang cemerlang seperti pelangi. Pemuda berambut pirang itu tersenyum dan memandangi cahaya 7 warna, sambil berkata, mereka adalah 7 bilah dewa, dan tongkat sihir yang mengembunkan 7 elemen es, api, angin, bumi, ruang, cahaya, dan kegelapan. Yang paling penting adalah, semua itu pisau dapur saya. Petik 2. Senyum di wajah pria gendut itu tiba-tiba menghilang, digantikan oleh warna yang bermartabat. Dia jelas merasa bahwa kali ini, napas Nian Bing jelas berbeda dari sebelumnya. Dan cahaya keemasan samar muncul pada dirinya, yang benar-benar dendam. Puncak dalam semangat juang dunia dewa. Tubuh bagian atas sedikit condong ke depan, dan tubuh gemuk itu terbungkus cahaya keemasan. Pada saat ini, itu seperti pedang yang kuat. Ya, dia adalah pendeta dengan gelar prajurit tertinggi. Pada saat yang sama, Nian Bing juga tahu bahwa pria gendut ini adalah seorang pendeta suci. Seperti yang dia bayangkan, kekuatan pria gendut itu jelas merupakan bagian atas dari tubuh dewa. Titik. Mata Nian Bing penuh dengan cahaya, tangannya terangkat, jari-jarinya yang langsing dan cekatan menggambar 2 bintang berujung 6 di depannya, 1 merah dan 1 biru, yang terlihat sangat khas. Dewi Salju, tolong beri saya es permafrost Dewa Api. Tolong beri saya nyala api Phoenix Nirwana, atas nama saya, batas es dan api, bergabunglah. 7 permata pada pisau 7 tangan menyala bersamaan, merah cahaya biru dan biru terjerat, mendorong 5 warna cahaya lainnya untuk bergegas menuju tubuhnya sendiri. Cahaya 7 warna membungkus tubuh Nian Bing, dengan bintang-bintang berujung 6 merah dan biru sebagai panduan, membentuk seluruh garis pesona yang aneh. Mata pemuda itu menunjukkan senyum aneh dan berkata kepada pria gemuk itu, biarkan kau mencoba-coba sihir akrobatku yang baru dikembangkan, seluruh sistem. Boneka bayangan. Petik 2. Lampu ajaib berubah, dan 7 sinar cahaya tiba-tiba muncul dari 7 lampu cemerlang di sekitar tubuh Nian Bing. 7 warna biru, merah, biru, kuning, perak, putih, dan hitam masing-masing dihentikan sebelum pisau ajaib 7 tangan, dan mata Nian Bing cerah. Sebuah simbol lingkaran aneh muncul di alis, yang ternyata menjadi mata yang tidak jelas. Dalam sekejap, kekuatan spiritual besar melayang keluar, dan bergabung dengan cahaya 7 warna yang dipancarkan, cahaya 7 warna mulai berubah. 7 macam cahaya terkondensasi dan terbentuk pada waktu yang hampir bersamaan, bahkan 7 sosok manusia berwarna pun muncul. Ini bukan bentuk manusia ilusi, tetapi seluruhnya terdiri dari unsur-unsur magis. Terlepas dari tinggi dan penampilannya, itu persis sama dengan Nian Bing, tetapi karena komposisi energinya, tubuh terlihat sangat transparan. Cahaya dan bayangan 7 warna keluar pada saat yang sama, dan mengeluarkan pedang 7 tangan yang awalnya dimasukkan ke tanah. Dalam sekejap, 7 warna cahaya biru, merah, biru, kuning, perak, putih, dan hitam tiba-tiba bersinar. Seperti satu tubuh, 7 warna cahaya dan bayangan bergerak, hampir tidak bisa dibedakan dengan mata telanjang itu hanya kilatan, dan telah mengelilingi pria gendut di tengahnya. Pria gendut itu memandangi 7 lampu dan bayangan di sekitarnya dengan napas aneh yang mengejutkan, dan berkata dengan ragu, Nian Bing, apa yang digunakan anak Anda, apakah itu ajaib? Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, tentu saja itu sihir. Pernahkah Anda mendengar teknik boneka dalam sihir gelap? Bisakah Anda mengarahkan seseorang yang kehilangan akal untuk menjadi bonekanya? Teknik boneka itu terlalu memalukan untuk dikutip oleh orang yang masih hidup.
Saya benar-benar tidak dapat menggunakannya, tetapi ya, setelah penelitian saya hari ini, kombinasi boneka dan seluruh sistem mimik magic saya menciptakan sihir ini, pria gemuk. Pertahanan Anda adalah yang terkuat yang pernah saya lihat. Yang dari gelombang CDN gelombang jika kurasa benar, kesombonganmu seharusnya berasal dari nama keluarga Tu, yang disebut prajurit iblis, yang juga mempraktikkan sihir bumi. Aku ingin menghancurkan pertahananmu kecuali aku bisa menuruti keinginanmu. Sihir di atas larangan itu hanya mungkin, tetapi ada cara lain. Yaitu mengandalkan ketajaman artefak. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan Anda, dapatkah Anda menghadapi pisau sihir teratas dengan berbagai rasa magis yang melekat pada saya? Apakah ini benar-benar defensif? Saya benar-benar tidak percaya bahwa hari ini, biarkan mereka bermain dengan Anda. 7. Anda harus berhati-hati. Petik 2. Seluruh sistem boneka bayangan telah menghabiskan banyak upaya pada Nian Bing. Jika bukan karena mata Tianyan yang sudah terbuka, dia tidak bisa mengendalikan sihir ini, tetapi setelah penelitian terus-menerus ditambah dengan pertumbuhan cuaca, dia benar-benar berhasil. Masing-masing dari 7 boneka yang terkondensasi oleh energi didasarkan pada energi sihir bawaan, setelah terbentuk tidak perlu untuk mendukung kekuatan sihir membaca es. Dengan nama khusus energi bawaan, mereka dapat langsung menyerap udara. Elemen magis mempertahankan diri mereka sendiri, dan tindakan mereka sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan spiritual Nian Bing. Ada 2 manfaat terbesar yang dibawa Tianyan Point ke Nian Bing. Yang pertama adalah pertumbuhan kekuatan secara keseluruhan dan terbukanya kesadaran spiritual. Yang lainnya adalah peningkatan kekuatan mental yang substansial. Setelah latihan terus-menerus, kekuatan mentalnya dapat dengan mudah pada saat yang sama. Puluhan sihir telah meluncurkan serangan yang berbeda, dan Nian Bing yakin bahwa meskipun level mentalnya tidak sebagus Dragon Summoner Hillard, itu tidak akan jauh berbeda. 7 boneka, membawa 7 gagang pedang yang tak tertandingi, bergerak pada saat yang sama. 7 nafas yang sangat berbeda dijalin ke dalam jaring besar dan bergegas menuju lelaki gendut pada saat yang sama. Di ujung pisau, jangkauan panjang Yuyu Kemans langsung memblokir semua garis di sekitar pria gemuk itu. 7 boneka, seperti saudara lelaki dari seorang rekan senegaranya, bekerja sama tak tertandingi. Pria gemuk selalu percaya diri dengan pertahanan yang kuat, tetapi di hadapan pedang di pedang Dewa 7 Tangan, dia tidak berani sembarangan. Roh juang tiba-tiba meledak. Tubuh gemuk tiba-tiba di satu sisi, tangannya melambai pada saat yang sama, ding 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 ding, dalam 7 suara yang jelas. Semua boneka kaget dan ditarik keluar dari tempat itu satu kaki pada satu waktu, tetapi ketujuh sosok itu semua dalam 1 menit, dan pedang itu masih ada di sana, menyerang kembali pria gemuk itu. Cahaya pada pisau sihir yang sangat terkompresi kekuatan, ditambah ketajaman pisau itu sendiri, dan peningkatan 7 permata teratas meskipun momentumnya tidak terlalu besar. Tetapi kekuatan serangan benar-benar mengerikan. Nian Bing tidak mudah pada saat ini. Kontrol jarak jauh dari 7 boneka membutuhkan perhatian penuh. Setelah lebih dari 10 kontes dalam 3 bulan terakhir, ia sudah memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kekuatan pria gendut itu. Dengan sedikit perawatan, saya khawatir pria gendut itu dapat menemukan kehancuran. Kesempatan wayang. Kekuatan dari 7 boneka itu setara dengan 7 seni bela diri. Alasan mengapa mereka dapat melibatkan lelaki gemuk adalah untuk bersaing. Selain koordinasi yang sempurna di bawah kendali kekuatan spiritual Nian Bing, ada juga interkoneksi dari 7 sistem sihir dan 7 pedang sihir. Fungsinya, dikombinasikan dengan karakteristik ini, dapat membuat pria gemuk itu takut. Jejak-jejak yang dalam terus muncul di bebatuan di puncak gunung. Tubuh pria gendut ini sangat fleksibel, ditambah kesombongan yang kuat. Meskipun kecepatan wayang telah membuatnya sedikit kewalahan, dia hampir tidak bisa mempertahankannya. Cahaya di mata pria gendut itu secara bertahap perubahan telah terjadi, dan kejutan dari awal secara bertahap menjadi bermartabat. Awalnya, dalam pikirannya, Nian Bing tidak bisa bersaing dengannya dalam 1 dekade atau 8 tahun. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Nian Bing telah menemukan metode seperti itu. Dengan nama keluarga khusus dari seluruh sistem sihir, dan kerja sama dari pisau ajaib 7 tangan, dia bisa menjebak dirinya sendiri. Melihat pedang meludah, pria gemuk itu bukannya tanpa keraguan.
Meskipun dia memiliki kepercayaan penuh pada dirinya sendiri, dia tidak berani menggunakan tubuh gemuk untuk mengambil pedang atas. Metode 7 serangan wayang kulit sangat sederhana, bergantung pada kecepatan. Meskipun semangat para dewa kuat, itu tidak baik untuk wayang kulit yang sepenuhnya dikondensasikan dengan elemen magis. Kecepatan wayang kulit sepenuhnya didorong oleh elemen magis. Begitu beraksi, hanya ada 7 bayangan samar di udara. Bahkan es yang mengendalikan mereka perlu dilihat melalui langit untuk melihat pergerakan wayang kulit. Pria gemuk itu lebih kuat. Si hanya dapat menggunakan indranya yang kuat untuk memaksa boneka bayangan kembali dan lagi dengan dendamnya untuk boneka bayangan yang secara otomatis dapat menyerap unsur-unsur ajaib dari dunia luar. Konsumsinya akan jauh lebih besar, dan ia akan benar-benar terjebak dalam keadaan untuk sementara waktu. Sementara itu, Nian Bing secara alami tidak tergesa-gesa. Yang harus ia lakukan adalah mengonsumsi banyak dendam lemak dan mencari peluang untuk menang. Sosok 7 warna terus berkedip tanpa kenal lelah, dan ada lebih banyak tanda yang lebih dalam di tanah. Meskipun semangat fatal pria gemuk masih kuat, tetapi konsumsi itu terus-menerus membuatnya sedikit tak tertahankan. Akhirnya, pria gemuk itu bergerak dalam konsumsi, semangat juang Tuhan meledak dalam sekejap, dan tiba-tiba ketujuh wayang kulit itu mundur kembali. Pada saat berikutnya, tubuhnya yang besar telah berlari ke depan ke Nian Bing, dan sebuah pukulan datang ke dada Nian Bing. Cara terbaik adalah memotong sumbernya. Ini adalah pertama kalinya ia mengambil inisiatif dalam pertempuran dengan Nian Bing, dan dapat mendorong pria gendut ini ke langkah ini. Nian Bing bangga. Ada jejak ejekan di mata Nian Bing, dan dia tidak menghindar ketika pria gendut itu mendatanginya. Tiba-tiba, lingkaran-lingkaran warna-warni melayang keluar dari tubuhnya. Itu 7 manik-manik cahaya terkondensasi seperti kepalan, pada setiap manik dengan energi sihir yang melonjak. Yang berpusat di atas es ruang dalam 3 kaki dari lingkaran itu benar-benar berputar. Elemen sihir yang tebal tampaknya mengunci segalanya. Dan tubuh pria gendut itu yang bergerak maju dengan kecepatan cepat tiba-tiba menjadi lambat. Terlebih lagi, dalam cahaya yang berkedip-kedip, 7 boneka bayangan menghilang pada saat yang sama dan muncul pada saat yang sama, menutup kembali lelaki gemuk di tengah. Tetapi kali ini menjadi berbeda. Kecepatan ketujuh wayang kulit meningkat secara eksponensial, dan cahaya 7 warna menyala pada saat yang sama. Meskipun pria gendut itu mendesak semangat juang Tuhan untuk mendorong mereka kembali ke masa lalu, masih ada 7 jejak dangkal di tubuhnya. Energi yang dipancarkan terlalu aneh, dan di bawah desakan penuh semangat juang Tuhan, tubuhnya yang besar bersinar dengan cahaya keemasan seperti matahari, dan dia tidak berani tinggal sedikit pun. Menyentuh tanah, seluruh puncak gunung tiba-tiba runtuh, lemak dengan kekuatan takut yang kuat dari langit. Ini hampir tidak keluar dari energi yang berwarna-warni bengkok tapi yang lebih dari puluhan luka-luka. Itu bukan bekas luka yang sederhana. 7 nafas ajaib yang melekat pada pedang 7 tangan menembus ke dalam tubuhnya seperti jarum tajam. Di bawah kendali Ning Bing Fang, 7 jenis energi yang semula ada di dalam tubuhnya segera berubah dari mutualisme menjadi mutualisme. Energi sihir yang melonjak menghancurkan fungsi tubuhnya dengan cepat. Jika bukan kekuatan pertahanannya sendiri yang sangat kuat, menyaring sebagian besar energi. Saya khawatir organ-organ dalamnya telah terkoyak dan dihancurkan oleh 7 napas yang sangat berbeda ini. Dikelilingi oleh energi berwarna-warni, tubuh Nian Bing melayang di udara, dan pria gendut itu meninggalkan rentang energinya. Meskipun 7 boneka bayangan terus mengepung, mereka tidak bisa menimbulkan ancaman baginya untuk saat ini. Pria gendut itu tiba-tiba mulai bersinar dengan kecemerlangan warna-warni. Yang pertama muncul cahaya kuning, diikuti merah, biru, perak, putih, hitam. Setiap kali cahaya muncul, kekuatan sihir yang menembus ke dalam tubuhnya dipaksa keluar. 1. Setelah 7 sinar cahaya bersinar berturut-turut, energi dari puluhan pedang yang telah tergores sebelumnya tidak cukup untuk menimbulkan ancaman baginya. Meskipun demikian, dia masih dalam alarm palsu. Lemak di wajahnya sedikit bergetar, dan cahaya kuning mengembun pedang energi murni, dengan dendam emas melambaikan ke sekelompok cahaya, membuat 7 wayang kulit lagi tidak bisa mendekati. Nian Bing memandang pria gendut itu dengan heran. Tidak mungkin, bagaimana bisa kalian semua menjadi sihir?
Awalnya, dia berpikir bahwa pria gendut itu akan dipukul keras dalam serangan tadi. Tetapi dari situasi saat ini, meskipun pria gendut itu terluka, tetapi cederanya jauh kurang kuat dari yang dia kira. Terutama ketika lelaki gemuk itu berkelip-kelip dengan lampu warna-warni satu demi satu, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa elemen sihir dipaksa keluar. Pria gendut itu menjawab dengan marah ketika dia mengatasi 7 boneka bayangan, "Ya, kamu anak yang licik, dunia bawaan telah terbangun, dan hampir diadu olehmu, sial apa bidangmu yang rusak." Nian Bing tersenyum, "Ini adalah rahasia yang belum pernah saya naikkan ke magister. Medan bawaan telah menyerap banyak cuaca bawaan dan kekuatan magis saya. Saya baru terbangun sehari sebelum kemarin, percobaan pertama Anda, saya merasa baik. Saya memberikan bidang ini memiliki nama, yang disebut Alam Tianyan. Karena dibentuk dengan bantuan Tianyan Acupoint. Dan itu hanya dapat sepenuhnya dilakukan di bawah aksi akupuntur Tianyan. Saya tidak memiliki kemampuan serangan di bidang ini, beberapa itu hanya 2 jenis peningkatan dan pertahanan. Tetapi hilangnya kemampuan serangan telah sangat meningkatkan pertahanan dan amplifikasi, bagaimana Anda merasa baik? Setelah boneka bayangan di bidang saya itu bisa 2 kali lipat. Kekuatan di atas, bahkan jika itu adalah semangat juang Tuhan Anda, saya khawatir sulit untuk mengatasinya." Petik 2. Anak baik, kamu benar-benar menjadi lebih kuat. Tampaknya tidak mudah untuk tidak datang dengan beberapa keterampilan nyata untuk mengalahkanmu. Ambillah aku jalan pintas dan lihat apakah ladang dan bonekamu bisa bertahan. Sosok lelaki gendut itu telah menghilang, seutuhnya orang itu seperti matahari besar, cahaya keemasan terus naik. Pedang pertarungan di tangannya terangkat di atas kepalanya, udara sepertinya dievakuasi, dan dampak kecepatan 7 wayang kulit secara alami diambil. Abnormal tekanan besar itu mengejutkan Nian Bing yang melayang di udara, tanpa sadar melayang mundur, dan 7 boneka bayangan juga melayang dan bergabung ke dalam ranah matanya yang indah. Hanya dengan cara ini ketujuh wayang kulit dapat memainkan peran terkuatnya. Ketujuh wayang kulit tidak dapat dibentuk dengan kemampuan membaca es itu sendiri, tetapi setelah upaya terus-menerus selama beberapa bulan terakhir, setelah membuka kesadaran spiritual, saya akhirnya menemukan cara untuk menggunakan 7 pisau ajaib. Permata bertatahkan pada 7 pisau ajaib adalah inti dari 7 boneka bayangan. Oleh karena itu, untuk memainkan kemampuan yang begitu kuat, bahkan pria gemuk dari tingkat master terperangkap. Sekarang, pria gendut itu jelas-jelas marah. Bagaimanapun, kekuatan Nian Bing baru saja meningkat dan ia tidak memahami pria gendut itu. Tatapannya tiba-tiba menghilang, dan lelaki gemuk itu memegang pedang panjang yang solid di tangannya, wajahnya tenang, tangan kanannya bergerak ringan. Dan seberkas cahaya yang tak bisa dibedakan terbang ke bidang Nian Bing. Wajah Nian Bing berubah sedikit, dan tentu saja dia bisa merasakan bahwa itu adalah energi yang sangat besar. Dengan tangan di depannya, mata Tianyan terbuka penuh. Dan cahaya di tengah alisnya langsung dilepaskan. 7 boneka bayangan itu berbaris berturut-turut, dan 7 pedang sihir dipegang pada saat yang sama. Bagian depannya adalah pedang matahari positif yang meraung dari Dewa Api, diikuti oleh pedang embun pagi, pedang bangga, pedang panjang umur, pedang Suanji, dan pedang suci. Dengan Demon Eater, 7 sinar cahaya mengembun pada satu titik, dan 7 wayang kulit melakukan hal yang sama. Ini bukan bila cahaya, tetapi bola cahaya 7 warna terkondensasi bersama. Lampu ini sangat aneh, tidak terdiri dari 7 warna tetapi terus berkedip, setiap kali berkedip diganti dengan cahaya lain. Hanya bola lampu seukuran kepalan tangan yang mengapung di bawah pengakuan Tianyan, akurat terkunci langit dipotong oleh pria gemuk, cahaya bersinar, bola cahaya melayang, setelah bola cahaya muncul. 7 boneka bayangan menghilang pada saat yang sama, dan pisau ajaib 7 tangan melayang di sekitar tubuh Nian Bing. Bola cahaya kecil, sebenarnya mengosongkan 7 bayangan wayang semua energi. Dalam adegan berikutnya, Nian Bing tertegun, tidak ada peledakan atau kecemerlangan mewah. Ketika potongan anti langit bersentuhan dengan potongan mata langit, bola cahaya yang diubah oleh potongan mata langit dengan cepat menembus 7 warna kemudian, dengan suara mendengus. Kedua serangan menghilang sepenuhnya, tetapi dengan klik lembut, mereka mengambil energi besar Nian Bing dan pria gendut itu.
Pakaian pada pria gendut itu berubah menjadi strip sedini mungkin, menatap tempat di mana dua energi bertabrakan sebelumnya, mengerang aku bergantung, bukan. Bisakah Jitai datang untuk mengejar ketinggalan? Nian Bing membeku dan berkata, pria gemuk apa yang benar-benar Thailand? Pria gendut itu tersenyum pahit, ini tidak mudah. Bola pemecah yang Anda kirim persis sama dengan potongan anti langit yang saya luncurkan. Dalam situasi yang tak terlukiskan dan luar biasa, kedua energi sepenuhnya dibatalkan karena kekuatan ledakan. Sampai batas tertentu, kedua energi itu persis sama, dan kemudian situasi No Jitai Lai ini muncul. Anda dapat memahami bahwa mereka sepenuhnya membatalkan. Jangan bertanya kepada saya di mana energi dari nama bahan peledak itu pergi. Saya tidak dapat menjelaskan dengan jelas. Meskipun saya telah mendengarnya sejak lama, ini adalah pertama kalinya saya benar-benar ingin melihatnya. Boy, Anda bisa. Kekuatan pukulan ini telah mencapai kekuatan larangan, dan itu masih larangan serangan tunggal. Tampaknya bukan hal yang mudah untuk ingin membersihkanmu lagi, tetapi aku tidak mengerti mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat. Tidak mungkin bidang bawaan untuk membuatmu sekarang, bahkan jika itu adalah seorang magister. Menghadapmu saya khawatir tidak mungkin Anda dapat mengambil keuntungan dari pertumbuhan dan kemampuan pertahanan dari dunia bawaan yang aneh ini. Petik 2. Mata Nian Bing penuh dengan emosi, dan dia melihat 7 pisau ajaib yang melayang di sekujur tubuhnya dan tersenyum. Tentu saja, meskipun bidang bawaan sangat kuat, tidak mungkin untuk menaikkanku ke tingkat seperti itu. Pukulan barusan bukan hanya milikku. Kekuatan, pada saat yang sama, adalah kekuatan dari 7 pedang ajaibku. Dengan penerapan 7 batu dewa top, aku hampir tidak bisa bersaing denganmu. Gemuk, aku tahu bahwa kau telah tanpa ampun di bawah tanganmu sepanjang waktu gelombang CDN gelombang bahkan sekarang Anda jauh dari menggunakan kekuatan penuh Anda, tetapi di masa depan. Jika Anda ingin mengalahkan saya dengan sangat buruk, saya khawatir itu tidak akan mudah. Pria gemuk itu mengangguk dan berkata, ya Anda telah mencapai kondisi saat ini, saya dapat dengan mudah membunuh Anda tetapi tidak mudah untuk mengalahkan Anda. Bahkan, saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang belas kasihan Anda. Jika saya ingin memenangkan Anda, hanya saja, saya perlu menggunakan kekuatan saya sendiri yang sebenarnya. Pada saat itu, energi serangan berada di luar kendali saya dan hanya dapat menghancurkan Anda, tetapi saya masih mengandalkan Anda untuk memasak untuk saya, bagaimana saya bisa rela membunuh Anda. Meskipun saya mengharapkannya lebih awal ketika hari seperti itu tiba, saya tidak menyangka akan datang begitu cepat. Poin Tianyan dan pisau 7 tangan Anda yang patah benar-benar mendorong Anda ke tingkat ini. Petik 2. Nian Bing membubarkan dunia bawaannya, juga menarik 7 pisau ajaib, melayang di udara dan membungkuk hormat kepada pria gemuk itu. Saya juga mengambil gadis Phoenix kesayangan saya, tetapi Anda juga memberi saya banyak hal. Tanpa instruksi dan taji Anda, tidak akan ada pembacaan es saat ini. Karena Anda tidak lagi dapat membunuh saya atasi saya, bukankah pertempuran 10 hari kita dibatalkan? Tolong kembalikan gadis Phoenix saya, kebaikanmu akan selalu ingat. Petik 2. Plot yang indah akan terungkap. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Cerita Donghua Novel atau CDN, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan. Dilancarkan usahanya dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.